Kisah ini benar-benar gila. Dia membeli sebuah cincin emas untuk tenuan. Di dunia di mana makanan adalah satu-satunya mata uang yang kuat, cincin itu membawanya ke kiamat zombie dengan 2 ember tomat. Ya, benar, tomat. Di dunia ini, dia menyadari bahwa tomat lebih berharga daripada emas. Sekarang, bersama 2 bersaudari, dia harus mengubah kekayaan ini menjadi kekuatan untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Di tengah badai kehancuran kota, monster berkeliaran di jalanan. Tak lama kemudian, seorang pemuda terbangun dalam keadaan terikat di tempat yang tidak dikenal di mana seorang wanita bertanya siapa namanya. Tiba-tiba, suara sabuk yang ditarik membuat matanya melebar. Kemudian, wanita itu meregangkan benda tersebut dan mempertanyakan mengapa dia menginvasi markas mereka. Masih tak berdaya, pemuda itu menjawab bahwa namanya adalah Song Chiao dan dia hanya sedang melewati daerah tersebut. Namun, karena tidak mempercayainya, wanita itu menyuruhnya berhenti mengulur-ulur waktu agar tidak membuang waktu mereka berdua. Dia kemudian menunjuk ke arah seorang gadis yang sedang makan tomat dan bertanya mengapa dia membawa sesuatu yang begitu berharga sementara monster ada di mana-mana. Saat itu, gadis satunya meludahkan apa yang sedang dimakannya dan bertanya apakah dia menyuntikkan obat bius atau sesuatu yang serupa ke dalam tomat tersebut. Tepat setelah pertanyaan itu, gadis itu mulai batuk tanpa henti sementara 2 orang lainnya hanya menonton kejadian tersebut. Begitu dia pulih, dia memberitahu kakaknya, Shinja, bahwa dia sudah menguji tomat itu dan hanya ada residu pestisida. Wanita itu, yang sekarang dipanggil Shenjiao, hanya meletakkan tangannya di dahi mendengar komentar adiknya. Memanfaatkan gangguan tersebut, pemuda itu bertanya apakah kedua bersaudari itu bisa melepaskan ikatannya terlebih dahulu. Sebagai jawaban, dia hanya menerima sabetan cambuk. Selanjutnya, Shinzayo membungkuk di atasnya dan memperingatkan bahwa setelah jatuh ke tangan Duk dari kota barat, dia tidak boleh mencoba trik apapun lagi. Akhirnya, dia menatapnya dan memberitahu agar tidak berpikir bahwa wajah tampan akan menghentikannya untuk diserang sebelum menuntut. Agar dia mengatakan yang sebenarnya. Dari sudut matanya, Song Chao mengamati reaksi wanita itu. Segera, Sheno mencengkeram kerahnya dan berteriak, menanyakan dari mana tomat itu berasal dan apakah ada lagi. Mendengar pertanyaan itu, dia baru menyadari bahwa dia benar-benar telah melakukan perjalanan ke tempat apokaliptik. Pada saat itu, pemuda itu ingat betapa berbahaya dan waspadanya dia harus bertindak. Saat bepergian sendirian, menemukan tomat di samping seekor makhluk dan hampir terbunuh oleh yang lain sebelum akhirnya diselamatkan. Tiba-tiba, tubuhnya dilemparkan ke tanah sekali lagi. Kemudian, Shania menuduhnya merencanakan sesuatu dan menuntut agar dia mengatakan yang sebenarnya. Tanpa memberinya waktu untuk menjawab, dia mengancamnya jika dia tidak segera mengatakan apa yang dia ketahui. Putus asa, dia memohon kepada wanita itu untuk berhenti bersikap kasar dan meyakinkannya bahwa dia tidak dikirim oleh siapapun. Mendengar hal ini, gadis itu melepaskannya begitu saja, membuatnya jatuh. Di tanah, dia menjelaskan bahwa dia datang dari markas lain untuk berdagang dan dia bisa menawarkan lebih banyak tomat jika mereka membantunya. Menghadapi tawaran itu, Shinjayo terkejut dengan kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki lebih banyak lagi. Kemudian wanita itu mempertanyakan jenis perdagangan apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dan apakah kebetulan dia adalah seorang pedagang budak. Maka, keduanya saling menatap dalam diam untuk sesaat. Tiba-tiba, yang satunya mengeluh bahwa tomatnya terlalu asam dan bertanya apakah dia punya sesuatu yang lain. Segera setelah itu, dia menuntut agar dia juga membawakan sayuran dan telur. Seketika, Shinjayo menyuruh adiknya yang bodoh untuk tenang dan bertanya di mana mungkin bisa menemukan telur di dunia ini. Dia kemudian menjelaskan bahwa ayam telah bermutasi dan telur mereka tidak lagi bisa dimakan. Dengan wahyu ini, Song Chao menyadari bahwa bahkan barang-barang dasar seperti sayuran dan telur telah menjadi komoditas langka, termasuk bahwa tempat itu sudah terlambat untuk hal tersebut. Sekarang setelah bebas, pemuda itu memberi syarat dan bertanya barang apa yang bisa dia tukar dengan makanan. Sementara itu, dia merenungkan tentang kedatangannya ke sana karena sebuah cincin aneh dan memutuskan bahwa dia perlu mendapatkan keuntungan untuk membantu keluarganya. Dengan itu, Shenyo mulai mendaftarkan barang-barang yang mereka miliki untuk diperdagangkan. Selama negosiasi, wanita itu menawarkan modul energi, senjata laser, dan bahkan wanita cantik sebagai budak. Namun, penyebutan tentang membeli wanita saja sudah membuat pemuda itu sangat terkejut. Dalam pikirannya, dia mulai membayangkan kemungkinan menukar telur dan tomat untuk wanita cantik. Segera, Shinayo mencengkeramnya lagi dan menuduhnya tertarik pada perdagangan budak. Namun, dia membantah segalanya dan mengatakan itu adalah kesalahpahaman karena dia ingin menukar dengan emas dan berlian. Dia hanya mengawasinya dengan tatapan curiga. Kemudian sang wanita bertanya mengapa dia membutuhkan barang-barang seperti itu. Shinjayo menunjuk keluar dan mengatakan bahwa hal-hal seperti itu sudah lama tidak memiliki nilai. Tepat setelah dia menatapnya dengan tajam dan menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Terkejut, Song Chao ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Kemudian dia mengubah taktik dan menjelaskan bahwa di markasnya makanan berlimpah sehingga semua orang menghargai barang-barang untuk menyenangkan para wanita. Akhirnya, dia mengusulkan agar mereka melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik itu makanan atau perhiasan. Menghadapi usulan itu, Shania mempertanyakan bagaimana perdagangan itu akan bekerja dan apakah dia bisa memasok tomat secara teratur meskipun ada radiasi. Dengan senyuman, pemuda itu meyakinkannya bahwa markasnya memiliki begitu banyak makanan sehingga dia bisa datang setiap beberapa hari selama mereka menampungnya. Kedua bersaudari itu segera bereaksi terhadap pilihan katanya dengan yang lebih tua memperingatkan bahwa mereka tidak menyediakan layanan khusus. Dia kemudian meluruskan kesalahpahaman tersebut
tersebut dan menekankan bahwa dia hanya butuh keamanan pribadinya terjamin saat dia tiba. Keduanya saling bertukar pandang sejenak mempertimbangkan tawaran itu. Kemudian kakak tertua menyetujui kesepakatan tersebut tetapi memperingatkan bahwa mereka perlu memperjelas harganya. Menunjuk ke ember-ember itu, Shenyo menetapkan tarifnya. 1 tomat dapat ditukar dengan 10 kilo emas atau barang dengan nilai serupa. Tanpa ragu, dia menyetujui persyaratan tersebut dan mengatakan bahwa untuk memulai kemitraan, tomat-tomat itu adalah milik mereka. Untuk meresmikan kesepakatan, wanita itu mengambil salah satu tomat sebagai perbekalan dan langsung memakannya. Sambil makan, Shinja berkomentar bahwa dia sudah bertahun-tahun tidak makan sesuatu yang sebersih itu. Dengan itu, pemuda itu berkata bahwa sekarang setelah negosiasi selesai, dia ingin berpamitan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya dibenturkan ke dinding dan wanita itu memberitahunya bahwa dia boleh bergerak bebas. Kemudian dia menjelaskan bahwa meninggalkan pabrik atau berada di luar pengawasannya bukanlah sebuah pilihan. Tepat setelah itu, dia menjelaskan bahwa binatang mutan di area tersebut telah dikendalikan, tetapi tidak sepenuhnya. Maka, wanita itu memperingatkannya untuk tidak menyalahkannya jika dia memutuskan untuk berkeliaran dan akhirnya menemui ajalnya. Tanpa gentar, dia bertanya apakah dia boleh mencari kamar mandi. Dengan wajah memerah, dia berteriak bahwa itu boleh saja dan dia bisa pergi. Saat meninggalkan gudang, pemuda itu merayakan keberhasilannya akhirnya bisa melarikan diri dari tempat itu. Tak lama kemudian, dia berhenti dan merenungkan bahwa pasti ada alasan untuk semua yang terjadi hari itu. Jawabannya muncul saat dia ingat bahwa cincin di jarinya adalah penyebab perjalanannya antar dimensi. Kemudian dia teringat saat membeli cincin itu di sebuah gerai dan berpikir bahwa itu bukan sesuatu yang istimewa. Karena penasaran, dia memutuskan untuk memutar batu pada cincin tersebut untuk melihat apa yang mungkin terjadi. Segera, benda itu memancarkan cahaya yang sangat terang yang menelannya sepenuhnya. Kemudian, sebuah cahaya terang membawanya ke tempat lain saat dia menyaksikannya dengan terkejut. Di tengah portal energi, tubuhnya ditarik ke dalam pusaran. Tak lama kemudian, dia muncul kembali di tempat baru saat energi di sekitarnya menghilang. Melihat sekeliling, Song menyadari bahwa dia telah kembali ke ladang yang dikenalnya dan mengumumkan bahwa dia telah kembali. Pada saat itu, dia teringat penjualnya mengatakan bahwa dia memiliki masa depan yang cerah dan cincin celestial itu hanya akan dijual kepadanya. Akhirnya, pria itu menawarkan diskon dan memberikan cincin itu kepadanya hanya seharga 199 yen. Pemuda itu terus bertanya-tanya siapa sebenarnya lelaki tua itu. Satu ingatan terakhir tentang lelaki tua itu yang dikejar polisi muncul di benaknya. Dengan itu, dia berhenti sejenak untuk memproses semua informasi tersebut. Menghadapi situasi itu, Sun Chou menggaruk kepalanya dan memutuskan bahwa dia perlu menemukan lelaki tua itu untuk bertanya kepadanya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya dan menyuruhnya berhenti di tempat dia berada. Segera, seorang wanita menghadapinya, menuntut untuk mengetahui kapan dia akan membayar 10.000 yen utang keluarganya. Karena tidak tahu harus berkata apa, pemuda itu hanya mencoba memikirkan alasan. Tak lama kemudian, wanita itu menjelaskan bahwa dia butuh uang karena putranya akan segera masuk kuliah. Sambil mengatupkan kedua tangannya, dia memohon kepada Bibi Jeang untuk memberinya waktu beberapa hari lagi guna membayar utang segera setelah dia memiliki uang. Pada saat itu, dia ingat meminjam uang sejumlah itu untuk mengobati orang tuanya yang sakit. Harapan untuk mendapatkan emas dari dunia lain untuk memperbaiki segalanya adalah satu-satunya motivasinya. Sementara dia mencoba untuk membenarkan dirinya, wanita itu mengeluh bahwa dia telah berjanji untuk membayar bertahun-tahun yang lalu dan selalu mencari alasan. Putus asa, dia berjanji untuk membayar utang dalam waktu 3 hari beserta bunganya. Tetapi wanita itu hanya mencibir dan mengatakan orang tuanya lebih baik mati saja. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, matanya menyala merah saat wanita itu terus menghinanya. Dalam gerakan cepat, Song hampir memukulnya dan mengancam akan membunuhnya jika dia mengucapkan satu kata lagi tentang keluarganya. Wanita itu hanya menatapnya, benar-benar ketakutan oleh reaksinya. Dengan tinjunya meninju dinding, dia meyakinkannya bahwa dia akan membayar uang itu keesokan harinya beserta bunganya agar dia tidak perlu khawatir. Tak lama kemudian, dia menyuruhnya segera pergi sementara wanita itu menatapnya dengan kaget atas perilakunya. Masih terguncang, wanita itu menuduhnya menakut-nakutinya dan mengancam akan mencari seseorang untuk memaksanya membayar jika dia tidak menepati janjinya. Dia hanya melihat wanita itu pergi dalam diam. Dengan tinju terkepal, dia memutuskan bahwa dia harus mengambil kesempatan ini untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Keesokan harinya, di luar pasar, pemuda itu menyiapkan 2 ember penuh sayuran segar. Setelah meletakkan ember-ember itu di samping sebuah kotak, dia memastikan semuanya siap untuk berangkat. Dengan segala sesuatu yang telah disiapkan, dia memutar batu pada cincinnya untuk menaktifkan portal. Segera setelah itu, sebuah pusaran energi besar terbuka di hadapannya, siap untuk membawanya ke dunia lain. Begitu dia tiba, dia memastikan bahwa titik kembalinya tidak berubah. Namun kemudian, moncong senapan muncul di sampingnya. Dalam sekejap, senjata itu ditekan ke dahinya. Tepat setelah itu, sebuah suara wanita menyambutnya sementara jarinya mengencang pada pelato. Ben dari Shinjayo bertanya mengapa dia butuh waktu begitu lama untuk kembali. Dengan senyum di wajahnya, dia mempertanyakan kepergiannya yang tiba-tiba sehari sebelumnya. Gugup, pemuda itu mencoba tenang dan menjelaskan bahwa dia baru saja kembali untuk mengambil makanan. Kemudian dia berbalik dan bertanya apakah mereka tidak menginginkan sayuran dan telur. Mengatakan bahwa dia mengaku akan menunjukkan apa yang telah dibawanya. Pada saat itu, ketika dia melihat tangannya, dia melihat tidak ada apa-apa di sana dan
menjadi bingung. Tak lama kemudian, adik perempuannya memanggil Shenyo untuk datang melihat apa yang telah muncul. Di tanah, 2 ember penuh sayuran segar dan sekotak telur telah muncul entah dari mana. Melihat itu, wanita yang lebih tua hanya menatap. Barang-barang tersebut tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Segera dengan air liur yang menetes, dia menelan ludah melihat makanan itu. Ben Shenaya memerintahkannya untuk pergi memasak dan dia langsung setuju. Tak lama kemudian, pemuda itu sedang menyiapkan makanan sementara 2 bersaudari itu dengan lahap memakan sayuran segar. Sementara sang adik merayakan akhirnya bisa makan sayuran segar. Kakaknya bertanya apakah dia menyembunyikan makanan di dekat sini. Dia kemudian menjelaskan bahwa sejauh yang dia tahu, tidak ada apa-apa di sekitar sini selain zombie dan binatang mutan dalam radius 10 km dari markas. Dengan tatapan curiga, dia mendesaknya untuk mengatakan dari mana sebenarnya dia mendapatkan makanan itu. Pada akhirnya, Solanxian menjawab bahwa dia selalu membawa cukup makanan saat pergi dan menyuruhnya tidak mengkhawatirkan sisanya. Tepat setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah ada brankas di dekat sini sehingga mereka bisa mulai bekerja sama. Meski begitu, wanita itu menjelaskan bahwa mereka berada di pinggiran perumahan dan bahkan jika ada brankas, mereka tidak akan memiliki peralatan untuk membukanya. Mendengar hal ini, pemuda itu hanya meringis. Dengan geram, dia menuduhnya sebagai penipu karena tidak ada brankas untuk mendapatkan emas yang telah dia janjikan sebagai pertukaran untuk tomat tersebut. Sambil tersenyum, Shenaya mengedipkan mata dan berkata bahwa meskipun tidak ada brankas di sini, apa yang dia cari kemungkinan ada di desa-desa terdekat. Kemudian dia mendesaknya untuk segera berangkat, tetapi wanita itu mempertanyakan ketergesa-gesaannya karena dia baru saja mengenyangkan perutnya. Dengan tekad bulat, pemuda itu bersikeras bahwa dia sedang terburu-buru dan mereka harus pergi secepatnya. Akhirnya, dia menatapnya sejenak sebelum mengambil keputusan. Kemudian dengan sebuah isyarat, dia setuju untuk pergi keluar untuk berolahraga setelah makan malam. Tepat setelah itu, dia menginstruksikan adiknya, Jaime, untuk tetap tinggal dan menjaga markas dari penyusup manapun. Untuk mengakhirinya, dia memberikan perintah terakhir untuk menembak mati jika ada yang muncul. Saat mereka pergi, Sejcha bertanya apakah dia akan baik-baik saja sendirian tanpa adiknya. Tetapi Shenxiu hanya mengatakan dia masih ada di sana. Kemudian wanita itu menenangkannya, mengatakan bahwa mereka sudah menyisir area tersebut untuk mencari mutan berkali-kali. Saat mereka melewati pintu, dia memberitahu bahwa ketika mereka sampai, dia bisa mengambil semua yang dia temukan. Sambil bersiap untuk pergi, Song memperkenalkan dirinya sebagai pria biasa yang telah melakukan perjalanan ke masa depan dan sedikit panik. Sesaat sebelumnya, Shinjayo telah melemparkan sebuah jam tangan kepadanya, memerintahkannya untuk memakainya. Dengan benda itu di tangannya, pemuda itu bertanya apakah itu hanya mainan. Tepat setelah dia memeriksa perangkat itu dan ingin tahu cara kerjanya. Terkejut, wanita itu menatapnya setelah menyadari dia tidak tahu cara menggunakan perangkat tersebut. Jadi, dia menjelaskan bahwa dia bukan seorang pejuang dan bahkan belum pernah melihat monster yang dia sebutkan. Mendengar ini, Shinjayo menghela napas dan mengungkapkan bahwa itu adalah jam tangan multifungsi milik prajurit. Kemudian, dia mulai menjelaskan bahwa jam tangan itu dapat melacak lokasinya. Perangkat tersebut juga mampu mendeteksi radiasi lingkungan. Demonstrasi berakhir ketika helmnya aktif, menunjukkan fungsi untuk menghubungi rekan satu tim. Tanpa membuang waktu, dia mencengkeram ke mejanya dan menyuruhnya untuk segera berangkat. Segera, sambil membimbingnya ke sebuah sepeda motor, wanita itu berkomentar bahwa dia bisa mempelajari jam tangan tersebut selama perjalanan. Pemandangan sepeda motor tanpa roda membuatnya bereaksi dengan takjub. Begitu berada di atas kendaraan, Shinjayo bertanya langsung apakah dia berasal dari dunia itu atau bukan. Kemudian dia mempertanyakan bagaimana dia tidak tahu apa itu Maklev saat dia bersiap untuk berangkat. Dengan pelindung mata diaktifkan, sang prajurit hanya melirik ke arahnya sejenak. Terkejut, dia terbata-bata dan bersumpah bahwa dia berasal dari dunia itu. Namun, dia hanya menatapnya melalui visor, tidak yakin. Tanpa banyak bicara, dia hanya menyuruhnya berpegangan erat. Dengan dorongan yang kuat, motor itu meluncur dan melesat cepat di udara. Terkejut dengan lepas landas yang tiba-tiba, pemuda itu memeluknya erat-erat untuk menghindari jatuh dari kendaraan yang sedang bergerak. Kesal dengan kontak tersebut, dia berteriak padanya untuk segera melepaskannya. Namun, dia tetap memeluknya sepanjang perjalanan. Karena itu, wanita itu mengancam akan memotong tangannya jika dia menggerakkannya. Setelah beberapa saat di udara, dia berkomentar tentang betapa sunyinya tempat itu. Saat mereka melintasi ladang, dia bertanya lagi, dan dia mengingatkannya bahwa mereka telah membersihkan area tersebut. Dia menjelaskan, tidak ada apa-apa di sana kecuali zombie dan binatang mutan. Tepat setelah seekor makhluk melompat dari rumput ke arah mereka, membuktikan bahwa tempat itu hanya tetap sunyi setelah pembantaian. Ketakutan oleh serangan mendadak itu, pemuda itu berteriak agar dia berhati-hati. Tanpa ragu, Shenyo mencabut senjatanya dan membidik makhluk yang mendekat itu. Dengan senyuman, dia memberitahunya untuk santai karena Bibi ada di sini. Saat mereka menjauh, dia berkata untuk tidak membuat keributan karena itu hanya seekor tikus, meninggalkan bangkai yang hancur di belakang. Karena penasaran, dia bertanya apakah senjata itu dijual dan berapa banyak makanan harganya. Dia hanya menjawab bahwa senjata laser itu tidak berharga sama sekali. Kemudian dia berkata dia bisa mendapatkannya hanya dengan sebutir telur setelah mereka sampai di pangkalan Elia Enjang. Sementara kota futuristik muncul di Cakrawala. Ide menukar sebutir telur dengan sebuah senjata membuatnya terdiam sejenak. Saat mereka terbang di atas kondominium mewah, Song Chowo merenungkan bahwa di dunia apokaliptik itu, seseorang harus dipersenjatai hingga ke gigi. Setelah mendarat di depan air mancur, Sheno mengumumkan bahwa mereka telah sampai di tempat tersebut. Tak lama kemudian, keduanya mendekati sebuah rumah mewah. Kemudian wanita itu mengeluarkan 2 pistol dan mengisinya. Dia menyuruhnya untuk tetap dekat dengannya dan tidak berkeliaran, dan dia segera setuju. Ketika mereka sampai di pintu, dia berkata sudah lama sejak terakhir kali dia
dia berada di daerah itu. Kemudian dia memperingatkan bahwa penjelajahan ini mungkin akan sedikit merepotkan sebelum masuk ke dalam rumah. Mengintip melalui celah, pemuda itu bereaksi dengan terkejut pada apa yang dilihatnya. Ruang tamunya, meskipun mewah, benar-benar digeledah dan berlumuran noda darah. Dia hanya menelan ludah melihat pemandangan itu. Bahkan dengan kekacauan itu, dia menyadari bahwa sofa itu pun akan sangat berharga. Tapi rekannya mendesaknya untuk bergegas sebelum malam tiba. Menaiki tangga, wanita itu menginstruksikan mereka untuk langsung ke kamar tidur utama. Begitu berada di dalam, dia menjelaskan bahwa barang berharga biasanya disimpan di sana. Setelah sekilas pandang, Song Qiao berkomentar bahwa itu tidak terlihat seberapa dan menyarankan agar mereka pergi. Tiba-tiba, Shen Yo menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai, mengejutkannya dengan suara berisik. Tepat setelah itu, dia terpana dengan apa yang dilihatnya. Sebuah pintu rahasia dengan berangkas terungkap dan pemuda itu bertanya bagaimana dia tahu itu ada di sana. Dengan pandangan jauh, dia menjelaskan bahwa rumah lamanya dulu bahkan lebih mewah, jadi dia terbiasa dengan tempat persembunyian seperti itu. Kemudian, dia membantunya menembak kunci berangkas tersebut. Dengan pintu yang terbuka, keduanya melangkah masuk dan menemukan miniatur kapal emas. Melihat harta karun itu, seorang pemuda merayakan akhirnya menemukan apa yang dia cari. Menghadapi begitu banyak kotak emas, dia menyadari dia akan menjadi kaya kali ini. Shenayo kemudian menyarankan agar dia memeriksa apakah dia menginginkan hal lain sebelum pergi ke tempat berikutnya. Dengan mata bersinar, Song Chou memegang kapal emas murni itu dan berseru bahwa itulah yang dia inginkan. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sesuatu yang lain di dalam berangkas. Di salah satu laci, dia menemukan sebuah cincin sendirian. Dia mengambil benda itu, berpikir bahwa sesuatu yang disembunyikan begitu baik di ruangan yang aman pasti berharga. Setelah memeriksa cincin itu dengan cermat, dia memutuskan untuk menyimpannya. Untuk saat ini, dengan kapal emas di tangan, dia berkata dia sudah siap dan mereka bisa pergi. Tiba-tiba, suara berisik di luar membuat pemuda itu melebarkan matanya. Begitu dia bertanya apa yang sedang terjadi, Shen Yo menyuruhnya diam dan memperingatkan bahwa dia mendengar sesuatu. Tidak mengerti apa yang terjadi, Song Qiao hanya menonton kejadian itu. Sementara itu, Shenayo pergi ke jendela untuk melihat apa yang ada di luar. Tiba-tiba, jam tangannya mulai berbunyi dan dia bertanya-tanya apakah itu mereka. Melihat reaksinya, pemuda itu ingin tahu apa yang terjadi dan apakah itu seorang teman. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka bukan teman, melainkan kelompok dari pinggiran selatan yang telah mencoba menjual mereka sebagai budak beberapa kali. Dia kemudian mengungkapkan bahwa kelompok itu sedang diserang oleh kawanan tawon mutan. Sambil tersenyum, Shen Yo hanya berkomentar bahwa mereka pantas mendapatkan apa yang terjadi pada mereka. Tepat setelah itu, jam tangan Song Chou juga berbunyi, menunjukkan hologram tawon mutan. Mengingat situasinya, wanita itu berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan mereka selamanya. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan mereka harus melompat keluar jendela sebelum terlihat. Tanpa ragu, Shenza melompat sementara. Song Qiao hanya menonton dari dalam. Wanita itu mendarat dengan selamat di tanah. Segera setelah itu, dia juga melompat tetapi jatuh dengan canggung, membuatnya berkomentar tentang bentuk fisiknya yang buruk. Dia kemudian bertanya apakah mungkin dia tidak pernah disuntik dengan peningkat genetik. Sambil berlari, dia bertanya apakah ada cara untuk membelinya. Dan Shinjaya menjawab bahwa satu harganya sekitar 30 telur. Mendongaknya, dia menyuruhnya untuk tidak bicara dan lari saja sambil membuka jalan dengan tembakan senjata melalui puing-puing. Tak lama kemudian, salah seorang pria dari kelompok lain berteriak agar mereka berhenti dan membantu. Tanpa ragu, wanita itu menembak ke arah mereka dan menjawab bahwa dia tidak akan membantu sama sekali. Kemudian dia menyerahkan senjata kepada Song Chao dan memerintahkannya untuk membantu menembak. Dengan pistol di tangannya, pemuda itu membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Saat peluru berseliweran melewati mereka, Shen Yo mendesak agar dia memegang senjata dan membantunya. Begitu dia mengambil pistol itu, pemuda itu hanya menatapnya, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tepat setelah itu, dia mengaku tidak tahu cara menggunakan senjata jenis itu. Mendengar hal itu, wanita itu hanya mendecakkan lidahnya tanda tidak setuju. Karena itu, dia mengeluh tentang nasib buruknya dan menerima pekerjaannya sementara. Jam tangannya berbunyi. Tiba-tiba, dua granat muncul di tangannya. Tidak mengerti, pemuda itu bertanya benda apa itu. Segera, rekannya menjelaskan bahwa itu adalah granat lampu kilat dan asap. Kemudian, dia melemparkannya dan memperingatkannya agar tidak lupa membawa makanan untuk mengganti barang-barang tersebut. Tak lama kemudian, musuh hanya berteriak dalam kebingungan saat artefak itu meledak. Di tengah asap, wanita itu berteriak agar dia lari, tetapi musuh melihat mereka. Pada saat itu, pria itu menembak ke arah mereka dan memaki mereka agar tidak mencoba melarikan diri. Meskipun perisai energi diaktifkan untuk memblokir tembakan, perisai itu akhirnya hancur saat benturan dan mengenainya secara langsung. Melihat kejadian itu, Song meneriakkan namanya, Shen Zouan. Meskipun terluka di bahu, pejuang itu hanya melotot padanya dengan satu mata tertutup. Saat darah mengalir di bahunya, dia meneriakkan namanya lagi. Khawatir, pemuda itu bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi rekannya meyakinkannya bahwa itu bukan apa-apa dan menyuruhnya terus berlari. Kemudian dia menunduk untuk menghindari peluru yang datang ke arahnya. Sementara itu, musuh terus menembaki tawon mutan yang mengejar mereka. Sementara itu, keduanya berlari menyusuri jalan saat makhluk-makhluk itu menembakkan proyektil energi. Dengan pistol di tangannya, Shen Zouan mulai menembak balik. Tak lama kemudian, dia bersiap untuk pertempuran langsung. Pada saat itu, wanita itu melompat ke arah sepeda motor yang tampak melayang di udara. Sudah memegang kendali, dia mengulurkan tangannya kepadanya dan berteriak agar dia memegangnya. Tanpa ragu, pemuda itu mencengkeram tangannya
erat-erat. Melihat pelarian mereka, musuh berteriak kepada mereka untuk tidak berani melarikan diri. Akhirnya, sekarang di atas motor, pengejarnya meneriakkan namanya sekali lagi saat mereka melesat dengan kecepatan tinggi. Sementara adik perempuannya hanya menggerutu tentang situasi tersebut, Shenhe merawat lukanya sementara Song Chao meminta maaf dan berjanji tidak akan mundur lain kali. Dengan rambut yang sekarang terikat, sang pejuang menyarankannya untuk berlatih menembak karena dia tidak bisa mengandalkan kemampuan bertarungnya. Kemudian dia menggunakan injektor medis yang secara instan menutup luka di lengannya. Terkejut dengan keefektifan obat tersebut, pemuda itu menyadari bahwa dia perlu menyiapkan makanan untuk ditukar dengan obat itu sesegera mungkin. Tiba-tiba, dia berpamitan, mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan dan akan menemui mereka lain kali. Saat itu, Shannon bertanya apakah dia yakin ingin pergi karena musuh bisa kembali sewaktu-waktu. Bahkan dengan punggung membelakanginya, dia bersikeras tidak bisa tinggal dan benar-benar harus kembali sekarang. Melihat desakannya, wanita itu hanya menyuruhnya pergi sementara dia berjanji untuk membawa lebih banyak makanan sebagai kompensasi. Tepat setelah berjalan menjauh, Song Chao melihat sekeliling untuk memastikan dia sendirian di gudang. Di tempat yang aman dan energi menyelimutinya, dia pun menghilang sepenuhnya. Tak lama kemudian, adik perempuannya mengintip dari balik pilar dan memastikan dia sudah pergi. Ben Shenjuan mengambil baju zirahnya yang hancur dan memaki bajingan dari selatan atas kerusakan tersebut. Dengan tatapan kecewa, dia menyadari tidak bisa lagi menggunakan pakaian itu. Ketika ditanya benda apa itu, sang pejuang mengetuk komunikatornya dan melaporkan bahwa dia telah menghilang sepenuhnya. Kembali ke markas, sang veteran memanggil adiknya Shen Haime melalui komunikator untuk menyuruhnya kembali. Dengan jaket rusak di tangannya, dia merasa situasi ini menarik. Tepat setelah itu, wanita itu merenungkan bahwa pemuda itu benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Menghadapi semuanya, dia duduk dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu, jauh di sana, Song Chao menatap kapal emas itu dan merayakan akhirnya bisa memperbaiki kehidupan di rumah. Segera setelah dia kembali ke waktunya sendiri, dia pergi ke sebuah toko pada siang hari yang cerah. Di dalam toko, seorang wanita pirang memperhatikannya dengan ekspresi curiga. Duduk di depan konter, pemuda itu merenung bagaimana dia akan menjual emas tersebut. Setelah beberapa saat, pramuniaga itu mendekat dan bertanya apakah dia bisa membantunya karena dia sudah berada di sana selama lebih dari 1 jam. Dengan senyuman, dia menjelaskan bahwa dia memiliki karya seni emas untuk dijual dan bertanya apakah mereka menerimanya. Wanita itu mengonfirmasi bahwa mereka membeli emas tetapi hanya dengan tanda terima karena mereka tidak menerima barang dari sumber yang tidak dikenal. Dengan canggung, dia hanya berkata akan mencari di tempat lain dulu dan berpamitan. Sudah di luar, Song Chao berkata pada dirinya sendiri, dia harus menjual emas itu tidak peduli apapun. Tak lama kemudian, dia terlihat berlari dari sebuah toko sambil dituduh mencuri barang tersebut. 1 jam kemudian, pemuda itu diusir dari tempat lain, tetapi tetap bertekad untuk menemukan pembeli suatu hari nanti. Kemudian, dia menolak menjualnya seharga 100 di toko gadai, menuntut setidaknya 300 untuk emasnya. Malam harinya, dia duduk di bangku cadangan, benar-benar putus asa karena gagal menjual barang itu dimanapun. Dengan itu, dia menyadari bahwa dia tidak pernah membayangkan betapa sulitnya menjual emas yang ada di tangannya. Tiba-tiba, seorang pria berhenti di depannya dan bertanya berapa banyak keping yang dia jual. Terkejut dengan pendekatan itu, pemuda itu hanya mendongak, tidak yakin harus berkata apa. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua bertopi yang memperhatikannya, menunggu jawaban. Pada saat itu, pria itu tersenyum dan mengajaknya pergi ke tokonya dengan barang-barang tersebut. Saat mereka berjalan menyusuri jalan yang gelap dan kosong di bawah sinar rembulan, keduanya bergerak berdampingan. Tak lama kemudian, pria itu mengajaknya masuk ke toko antiknya. Dengan isyarat, pria tua itu menyambutnya di toko antik tanpa banyak tanya miliknya. Duduk di kursinya, dia memperkenalkan diri sebagai manajer Zhou Fuan. Dari sana, dia meminta pemuda itu untuk menunjukkan barang yang dia jual. Sedikit canggung, Song Chao menyetujui permintaan tersebut. Tepat setelah itu, Qi memperlihatkan kapal layar emas besar yang bersinar terang. Pada saat itu, dia menjelaskan bahwa itu adalah sebuah karya seni dalam kondisi sempurna, dijual seharga emas biasa, yang membuat sang manajer terkesan. Dengan kaca pembesar, sang tetua memeriksa potongan itu dari dekat dan berkomentar bahwa itu luar biasa. Setelah pemeriksaan, Xiao Fuan memastikan itu adalah emas murni dengan pengerjaan yang sangat baik dan bersiap untuk memberikan penawaran. Qi kemudian meyakinkannya bahwa dia adalah pebisnis yang jujur dan mengikuti harga umum emas serta seni. Sementara pemuda itu mendengarkan dengan seksama. Setelah menimbang potongan tersebut, manajer menawarkan nilai pasar sebagai kesepakatan persahabatan di antara mereka. Saat sebuah pemberitahuan muncul di ponsel pemuda itu, pedagang itu menyarankannya untuk membawa harta karun lainnya ke sana terlebih dahulu. Melihat jumlah 740.000 yen di layar, pemuda itu menyadari bahwa dia akhirnya kaya. Dengan ponsel di tangan, Song Chao merayakan akhirnya mendapatkan uang itu. Begitu sampai, Sek Chao mengetuk pintu Bibi Jong untuk melunasi utangnya. Curiga, wanita itu mengintip melalui celah dan bertanya siapa itu sebelum membuka pintu. Untuk sejenak, tatapannya tetap terpaku. Dengan ponsel di tangan, pemuda itu mengumumkan bahwa dia ada di sana untuk membayar utang melalui transfer. Bahkan tanpa mengerti, Bibi Jang menyuruhnya masuk dan menyuruhnya melunasi pembayaran langsung dengan putranya. Kemudian wanita itu memanggil John Jun untuk datang menerima uang itu. Segera, pemuda itu muncul, bertanya apakah setelah sekian lama, utang itu akhirnya akan dibayar. Pengunjung itu kemudian mengonfirmasi bahwa dia akan melakukan transfer di ponselnya. Dengan itu, dia membuka aplikasi pembayaran
pembayaran agar transaksi bisa diselesaikan. Sambil melihat ponsel, Jin Jun menghinanya, memanggilnya orang dusun pemalas dan mengatakan keluarganya tidak berguna. Ekspresi pemuda itu berubah sepenuhnya saat mendengar penghinaan itu. Ki segera menyatakan bahwa utang 10.000 itu dibayar dengan bunga 2.000 karena seorang pria harus tahu berterima kasih dan memiliki sopan santun. Ki kemudian memperingatkan bahwa dia akan membuat Jin Jun menyesal jika dia mengucapkan satu kata lagi tentang keluarganya. Ancaman itu membuat ibu dan anak itu benar-benar ketakutan. Bocah itu menunjuk dan berteriak tentang ancaman itu, tetapi yang lain hanya bertanya apakah itu benar-benar sebuah ancaman. Dengan tatapan mengintimidasi, dia bertanya apakah Jin Jun benar-benar ingin mengujinya. Reaksi lawannya murni terkejut sebelum Song akhirnya pergi saat senja. Malamnya, utang itu akhirnya lunas. Berbaring di tempat tidurnya, pemuda itu mulai berencana membeli tempat tidur baru untuk orang tuanya dan mungkin sebuah rumah. Segera, pikirannya beralih ke apa yang mungkin terjadi pada dua bersaudari di dunia lain itu. Melihat cincin di jarinya, dia memutuskan mungkin lebih baik untuk memeriksa mereka nanti. Keesokan harinya, Song Sa kembali ke gudang di dunia lain. Dengan ransel di pundaknya, dia berjalan melewati tempat itu. Tepat setelah itu, dia membuka pintu dengan senyuman dan mengumumkan bahwa dia telah kembali. Pada saat itu juga, sebuah pistol ditekan ke kepalanya. Itu adalah Shen Jawan yang bertanya apakah itu benar-benar dia. Sementara Shen Sa memperhatikan tepat di belakangnya. Dengan tangan terangkat, pemuda itu memintanya untuk tidak menembak dan mengonfirmasi identitasnya. Sang veteran menurunkan senjatanya dan ingin tahu apa yang dia lakukan di sana lagi. Pemuda itu mencoba mencari tahu apakah kelompok dari hari sebelumnya telah kembali, tetapi dia memotongnya. Mengatakan itu bukan urusannya. Menghadapi hal itu, wanita itu bertanya mengapa dia kembali setelah melarikan diri, dan dia menjelaskan bahwa dia telah berjanji untuk menemui adiknya. Penasaran, Shenzan menyarankannya untuk membawa adiknya itu ke tempat perlindungan. Sedikit malu, Song Qiao mengarang cerita bahwa adiknya sedang tidak enak badan saat ini. Curiga, wanita itu melangkah mendekat untuk bertanya apakah adiknya adalah seorang mutan. Ki segera mengonfirmasi dan menambahkan bahwa adiknya sangat agresif dan tidak mempercayai siapapun. Penjelasan itu sepertinya tidak meyakinkan kedua bersaudari yang hanya memperhatikannya dalam diam. Untuk mengalihkan pembicaraan, pengunjung itu membuka ranselnya dan menawarkan daging asap serta sosis yang dibawanya. Setelah semua orang makan, meja itu dipenuhi dengan piring dan mangkuk kosong. Dengan desahan puas, Shen Haime menunjukkan betapa dia telah menikmati makanan itu. Ki segera berkomentar bahwa dia kenyang dan puas karena sudah lama tidak makan sana itu. Selanjutnya, si kecil menyarankan agar kakak perempuannya menikah dengan Song Qiao agar mereka tidak perlu khawatir lagi tentang makanan terakhir mereka. Atas keberanian itu, Shen Juan memberikan pukulan di kepalanya karena saran tersebut. Si kemudian memarahi gadis itu dan menyuruhnya untuk tidak mencoba menjualnya kepada siapapun. Menyaksikan pemandangan itu, pemuda itu sepertinya mengingat sesuatu yang penting. Kemudian, wanita itu menjelaskan bahwa mereka harus pergi ke pangkalan Ling besok untuk mengambil persediaan dan mengajaknya ikut serta. Jawabannya adalah ya yang segera dan antusias. Menoleh ke pemimpin, dia mengonfirmasi bahwa dia pasti akan pergi bersama mereka dalam misi tersebut. Pemuda itu kemudian mendaftar bahwa dia juga memiliki banyak barang untuk dibeli, seperti peningkat genetik, cairan, dan pakaian tempur. Mendengar rencananya untuk membeli masing-masing 10, Shenzan bertanya apakah dia akan sanggup membawa beban seberat itu. Segera, dia memperingatkan bahwa peningkat genetik Ling Jing berkualitas rendah dan meminumnya lebih dari sekali tidak akan membantu. Secha menjelaskan bahwa dia membelinya untuk beberapa teman dan bertanya jam berapa mereka akan berangkat. Setelah berpikir, sang pejuang berkata mereka akan berangkat jam 10, tetapi dia harus membawa lebih banyak makanan agar punya cukup uang. Dengan jempol terangkat, pemuda itu meyakinkan mereka untuk tidak khawatir karena dia akan membawa lebih dari cukup makanan. Keesokan paginya, kelompok itu bersiap untuk berangkat melewati kota yang ditinggalkan. Dengan bunyi dentum, Song Sa menjatuhkan 2 koper berat ke lantai gudang. Berdiri di samping Shen Juan yang terkejut, dia menyatakan bahwa itu cukup untuk perjalanan tersebut. Segera setelah mereka membuka koper, kedua bersaudari itu tercengang melihat buah-buahan, sayuran, telur, dan bahkan daging. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan 2 koper sebagai pembayaran dan menggunakan sisanya untuk berbelanja yang disetujui oleh mereka. Dengan senyum lebar, dia berkata dia sangat bersemangat untuk ini. Pada saat itu, Shen Sa menyikut kakaknya lagi, menyarankan agar dia menikah saja dengannya. Malu, sang kakak menyuruh gadis itu berhenti bicara dan masuk ke kendaraan agar mereka bisa berangkat. Tepat setelah itu, kendaraan kuning itu lepas landas dengan kecepatan tinggi dan berangkat dalam misi. Saat bepergian, pemuda itu tampak sedikit bingung dengan pemandangan di sana. Kejutan itu bertambah ketika mereka melihat dinding raksasa di Cakrawala. Ki kemudian bertanya kepada si kecil apakah itu pangkalan militer di balik dinding. Dengan mata bersinar, gadis itu mengonfirmasi bahwa itu benar. Kemudian, Shenzan menjelaskan bahwa itu adalah pangkalan militer Lingyang, benteng manusia dengan 3 lapis dinding dan pertahanan yang tidak berani dilewati oleh mutan manapun. Setibanya di gerbang pangkalan, kelompok itu bergabung dengan orang lain yang juga sedang menunggu untuk masuk. Sementara itu, salah satu penjaga bersenjata menginstruksikan semua orang di antrean untuk tetap tertib dan menunjukkan kartu mereka. Segera, gerbang masuk terbuka sehingga mereka bisa bergerak maju. Sambil menunggu, Sao bertanya berapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang digital dan Shenzhen menjelaskan nilai tukarnya. Kemudian, wanita itu mendekatkan lengannya ke sensor
untuk memvalidasi masuk. Pada saat itu, salah satu penjaga menggodanya, bertanya apakah si kembar sisi barat sekarang memelihara pria. Dengan tatapan meremehkan, dia menyuruhnya diam dan lakukan saja tugasnya. Prajurit itu hanya menanggapi dengan kekahan mengejek. Setelah izin masuknya diberikan, gerbang utama terbuka bersamaan dengan salam selamat datang di pangkalan Lingjing. Pemuda itu benar-benar kagum dengan pemandangan di hadapannya. Kota di dalam sana menampakkan diri sebagai tempat futuristik yang penuh dengan lampu-lampu neon dan teknologi canggih. Jalan-jalan di benteng dunia pasca apokaliptik itu ramai dengan kehidupan. Di sekeliling, orang-orang dengan berbagai pakaian dan penampilan berkeliaran. Melihat pergerakan tersebut, pemuda itu bertanya apakah aman sekarang setelah senjata mereka diserahkan. Namun Shenzhen menenangkannya. Namun, ekspresinya berubah ketika dia menyadari sisi kota yang kurang menawan. Di sudut gelap, dia melihat dua pria kurus dan tampak sakit duduk di tanah. Salah satu dari mereka menatap ke arahnya dengan wajah yang benar-benar tanpa harapan. Menyaksikan pemandangan itu, Song menyadari kenyataan pahit dari dunia yang hancur itu. Tiba-tiba, seorang pria mulai berteriak di tengah jalan, menarik perhatian semua orang. Qi mengumumkan dengan lantang bahwa dia memiliki seorang wanita cantik yang baru dibawa dari selatan. Dengan tatapan lelah, wanita itu hanya mendengarkan dalam diam saat tawaran diajukan seharga 10 koin elektronik. Mendengar harga tersebut, Secha terkejut menyadari bahwa itu hanya senilai 5 butir telur. Pada saat itu, suara Shen Huan terdengar dari sampingnya, menanyakan apakah dia tergoda oleh tawaran itu. Kemudian dia menyarankannya untuk mengurusi urusannya sendiri dan tidak ikut campur. Dengan cepat, pemuda itu membantahnya, mengatakan dia tidak bisa membuang-buang makanan untuk itu dan mereka harus bergegas melakukan penukaran. Dengan itu, Shen Juan setuju dan menjelaskan bahwa orang-orang di sana akan melakukan apa saja demi makanan. Shi juga menambahkan bahwa mereka bahkan bisa mencuri semua yang dia miliki pada malam hari. Tak lama kemudian, wanita itu berhenti berjalan dan menunjukkan bahwa mereka telah sampai di tujuan. Kelompok itu kemudian menuju ke sebuah gedung bertanda biru mata uang. Sebelum masuk, dia menginstruksikan Song untuk tetap diam dan bersikap berbeda. Menurut sarannya, perilaku itu akan mencegahnya dipandang rendah di dalam. Begitu mereka masuk, dua pria berseragam memperhatikan mereka mendekati konter. Salah satu dari mereka bertanya kepada Shenzhen, apakah dia punya sesuatu yang bagus untuk dijual. Sebagai tanggapan, wanita itu meletakkan sebuah koper besar di atas konter dan mengatakan isinya hanya itu. Pria itu tampak terkejut dan ingin tahu apa isi koper tersebut. Sambil tersenyum tipis, Shenzhen memerintahkannya untuk menukar semua isinya dengan mata uang digital. Begitu koper dibuka, petugas itu bertanya dengan tidak percaya apakah dia benar-benar akan menukar semua itu, sementara rekannya mengulangi pertanyaan itu, kaget melihat jumlah telur yang sangat banyak di dalamnya. Tak lama kemudian, pria yang lebih tua berteriak saat menyadari ada juga sayuran segar di antara barang-barang tersebut. Pemandangan hampir 3 kilo daging segar membuat semua orang di tempat itu tercengang. Bahkan orang lain yang mengantre ikut bereaksi kaget mendengar kabar tentang makanan tersebut. Dengan itu, petugas mencengkeram konter dan menuntut untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkannya. Kemudian, rekannya berbisik agar berhati-hati karena mereka mungkin anggota bangsawan dari markas besar. Mendengar itu, pria itu setuju untuk segera melakukan pertukaran sementara Shenzhen muda mendesaknya untuk bergegas. Shi kemudian memperingatkannya untuk tidak mencoba melakukan hal aneh karena dia akan mengawasi setiap gerakannya. Tak lama kemudian, Shinjami bersorak kegirangan setelah menerima 470 poin untuk penukaran tersebut. Gadis itu kemudian berteriak bahwa mereka akan pergi berbelanja sementara. Kakaknya dan Song Chao memperhatikan dengan senyuman. Pada saat itu, pemuda itu berkata dia bisa membeli apapun yang dia inginkan dengan biaya darinya, tanpa menyadari seseorang sedang memata-matai mereka dari kejauhan. Tersembunyi di sebuah gang, pria itu menyimpulkan bahwa mereka adalah target yang bagus dan dia perlu memberitahu Tiger. Di sebuah bar, informan itu memberitahu bosnya, Tiger, bahwa ada seekor domba gemuk di kota yang telah menukarkan lebih dari 400 kredit. Sambil merokok, pemimpin geng itu berkomentar bahwa itu adalah jumlah yang mengesankan. Pria itu kemudian merinci bahwa penukaran tersebut mencakup telur, buah, dan 3 kilo daging babi, yang membuat Tiger skeptis. Namun informan itu bersumpah dia sangat yakin dengan informasi tersebut. Bos geng itu kemudian menyadari bahwa itu adalah produk yang sangat langka di wilayah tersebut. Dengan dua wanita di sisinya, sang kolonel bertanya berapa banyak orang yang menjadi target potensial. Jawabannya adalah hanya ada 3 orang, 1 pria dan 2 wanita yang masih berada di pasar 1. Dengan cerutu di sela jarinya, pemimpin itu memanggil salah satu anak buahnya, si Tuasti. Kemudian perintah diberikan agar anak buahnya mengawasi jalan yang menuju ke distrik barat. Tiger kemudian merenungkan bahwa hari ini siapapun yang mampu membeli daging babi, pastilah sangat kaya. Keberhasilan rencana itu berarti dia akan menjadi lebih kaya lagi. Sementara itu, Shenzhen bertanya apakah Song Chao yakin ingin pergi ke pasar. Pemuda itu menjawab bahwa bukan hanya dia yang punya urusan untuk dibeli di sana. Dengan itu, wanita tersebut setuju dan menyarankan agar mereka berpisah dan bertemu lagi setelah selesai berbelanja. Perhentian pertama pemuda itu adalah toko yang memajang beberapa model senjata di etalasenya. Yang mengejutkan Song Chio, Shen Yimeng memutuskan di detik-detik terakhir untuk mengikutinya masuk ke toko senjata. Tak lama kemudian, sebuah antarmuka otomatis memproyeksikan pesan selamat datang dari perangkat di pergelangan tangannya. Proyeksi holografik dari antarmuka tersebut membuatnya terdiam sejenak. Kemudian sistem menyambutnya di pasar pangkalan Lingjian sementara, menampilkan opsi pembelian yang tersedia. Saat masuk, Song terkesan oleh robot tempur raksasa yang dipajang di toko tersebut. Qi segera menyadari bahwa pasar ini benar-benar penuh dengan segala jenis peralatan. Dengan itu, dia tertawa gugup. Tak lama kemudian, kedua bersaudari itu meninggalkannya sendirian untuk melakukan belanja mereka sendiri, membuatnya merasa benar-benar kewalahan. Dengan kesal, dia mengeluh bahwa mereka
bahkan tidak menemani pelanggannya dan dia akan memberikan ulasan buruk. Saat berinteraksi dengan panel holografik, pemuda itu menyesalkan bahwa setidaknya mereka bisa memberitahunya kemana harus pergi. Sistem kemudian menampilkan spesifikasi pistol otomatis dan hologram. Matanya melebar karena dia punya ide, jadi dia memutuskan dia perlu mempersenjatai diri untuk bertahan hidup dan dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik seorang wanita. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan toko dengan mengenakan setelan pelindung baru. Sambil memegang senjata yang dibelinya, dia bertanya-tanya apakah itu cukup untuk melindungi dirinya. Sebuah suara kemudian mengomentari penampilan barunya dan dia menoleh untuk melihat. Dengan senyuman, pemuda itu pun menyambutnya kembali. Qi segera menyadari bahwa Shenjian dan Shen Haimei juga mengenakan setelan tempur baru. Sang kakak berkomentar bahwa pilihannya untuk perlengkapan pertahanan tidak buruk. Dengan senyum lainnya, Shenzhen menunjukkan bahwa setidaknya dia mengerti apa yang sedang dipertaruhkan, tetapi kemudian memperingatkan bahwa mereka telah menghabiskan semua uangnya. Terkejut, Secha bertanya bagaimana itu mungkin karena dia pikir uang itu sangat banyak. Wanita itu menjelaskan bahwa justru karena jumlahnya banyak, mereka membeli banyak barang sementara si bungsu berterima kasih kepadanya atas permen tersebut. Dengan geram, pemuda itu bertanya siapa yang mengizinkan membeli permen, tetapi Shenzhen hanya menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Tepat setelah itu, kelompok Tiger muncul dan mengepung ketiganya di tengah jalan. Di jalan yang sepi, anak buah Tiger memposisikan diri untuk penyergapan yang telah mereka rencanakan. Segera, kelompok yang menggunakan kendaraan kuning itu terbang dengan kecepatan tinggi melintasi langit malam. Menggunakan visor teknologi, pengintai mengunci pandangannya pada target untuk mengonfirmasi posisinya. Kemudian pria itu berdiri dan memperingatkan rekan-rekannya bahwa target ada di sana. Salah satu preman berbalik untuk memanggil bos yang sedang menunggu sinyal. Tak lama kemudian Tiger muncul dari belakang, berkomentar bahwa mangsanya akhirnya tiba. Dengan seringai cepat, pemimpin geng setuju bahwa semuanya sudah siap untuk serangan tersebut. Qi kemudian berteriak agar anak buahnya yang pemalas bersiap untuk beraksi. Perintah terakhir Tiger adalah untuk tidak membunuh dombanya karena tujuannya hanya uang. Dengan senyum di wajahnya, dia memberikan perintah tembak dan anak buahnya bersiap untuk menembak. Pada saat yang tepat, sebuah ledakan besar melalap kendaraan dan jalan menjadi bola api. Salah satu preman melihat akibatnya tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Kemudian Tiger berteriak pada anak buahnya, menanyakan bagaimana mereka akan mendapatkan uang setelah membunuh mereka. Bos geng itu menyebut mereka idiot, mengatakan jika mereka diledakkan, perjalanan itu sia-sia. Saat mereka mendekat, seorang antek hanya menemukan puing-puing kendaraan yang terbakar di tengah jalan. Pada saat itu, mata Tiger menangkap proyektil yang ditembakkan ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Kemudian ledakan kedua yang bahkan lebih besar melalap mereka semua dan melemparkan para antek ke udara. Di kejauhan, teriakan kemenangan bergema di tengah kobaran api ledakan. Asap masih mengepul dari laras senjata yang baru saja ditembakkan. Dengan senyum kemenangan, sang penembak membual karena berhasil mengenai mereka. Semua dengan satu tembakan. Saat Song masih di tanah, Shen Haimei merayakan bahwa semuanya telah habis terbakar. Di tengah api, Tiger menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan memaki kesalahan tersebut. Tergeletak di tanah, dia mencoba memahami apa yang terjadi saat melihat anak buahnya berserakan di sekitar. Sang pemimpin berdiri menatap ledakan tersebut dan bertanya-tanya apakah mereka telah dibom. Qi segera menyadari bahwa itu adalah penyergapan balik di mana mereka menggunakan mobil kosong sebagai umpan untuk serangan jarak jauh. Dengan itu, Tiger menyimpulkan bahwa gelombang artileri kedua akan segera menyusul. Segera, bos geng itu berteriak agar anak buahnya bersiap. Perintahnya adalah agar salah satu preman membawa beberapa orang lainnya dan pergi menghadapi para penembak. Kemudian, pria itu memanggil rekan-rekannya untuk pergi bersamanya, menuju arah serangan. Dari jauh, Song Chao memperhatikan kelompok musuh yang merangsek maju. Shen Jai kemudian memperingatkan kakaknya bahwa ada seseorang yang datang ke arah mereka. Gadis muda itu menatap senjatanya dengan ekspresi khawatir. Qi segera menyadari amunisinya masih belum selesai diisi ulang. Karena itu, dia mengakui bahwa dia tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat atau menengah. Namun mengingat nasihat dari Shen-san, dia memutuskan bahwa tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa daya tembak. Selanjutnya, sistem drone tempur diaktifkan pada setelannya. Beberapa rudal diluncurkan ke langit malam. Bahkan dengan serangan itu, gadis itu berkata daya tembaknya masih belum cukup. Sekelompok preman menyerbu melintasi gurun di antara puing-puing. Pemimpinnya berteriak bahwa mereka perlu melenyapkan penembak jitu di bukit itu secepat mungkin dan waspada terhadap serangan. Salah satu pria berbaju zirah berat menatap ke langit, bingung dengan peringatan itu. Pada saat itu, seberkas energi menghantamnya secara langsung, membuatnya meledak, sementara preman lainnya terpukul di bagian punggung. Salah satu wanita dari geng itu kemudian berteriak kepada bosnya bahwa kepala Kong telah hancur. Qi kemudian mengidentifikasi senjata itu sebagai senapan presisi dan memerintahkan mereka untuk menemukan sumber tembakan. Segera, wanita itu juga terkena pancaran energi lain yang langsung menghancurkannya. Pemimpin kelompok itu memaki saat melihat anggota lainnya dieliminasi seperti itu. Menatap ke arah bukit, dia mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang menyerang mereka. Jawabannya muncul saat dia melihat Shinja dengan meriam levitasi dan drone yang melayang di sekelilingnya. Salah satu drone levitasi mulai mengisi energinya untuk tembakan berikutnya. Pria itu kemudian panik setelah menyadari senjata semacam itu telah dijual kepada warga sipil. Dengan senyum percaya diri, gadis itu bersiap untuk serangan berikutnya. Bos geng itu hanya bisa berteriak melihat apa yang akan terjadi. Drone di langit bersinar terang sebelum menembak bersamaan. Dengan satu makian terakhir, para preman yang tersisa ditelan oleh pancaran energi yang sangat besar. Shenza kemudian tersenyum dan mengatakan dia tahu adiknya benar selama ini. Kembali ke pangkalan Ling, malam berlanjut seperti biasa di bawah lampu kota. Di sebuah gang, informan itu menyalakan pipanya untuk merokok dengan tenang.
Ki segera menarik napas dalam-dalam dan perlahan menghembuskan asap dari mulutnya. Tiba-tiba, sesosok figur mendekat dan bertanya apa yang dilakukan si kepala ular di sana. Pria itu menuduhnya menjual informasi tentang bocah kaya itu dan bertanya kesepakatan apa yang dia miliki dengan Tiger. Dengan itu, dia mengungkapkan telah mendengar bahwa Tiger adalah pedagang budak dari distrik selatan. Informan tersebut membenarkan bahwa distrik selatan dikenal karena penculikan dan perbudakan, namun mengatakan dia tidak pernah mengambil risiko masuk ke bisnis itu. Sambil menyeringai, dia menjelaskan bahwa akan sia-sia jika mati, padahal dia bisa menggunakan perbekalan tersebut untuk bersenang-senang. Sementara itu, di jalanan, Tiger berdiri kembali di tengah api dan anak buahnya yang bertumbangan. Akhirnya, dia menyadari kerumunan besar orang mendekat untuk bertempur. Segera Shinjoan menyerbu maju dengan kecepatan tinggi dan melompat melewati antek-antek yang tersisa. Dengan itu, Tiger menyimpulkan bahwa dua bunga dari sisi barat bukanlah orang biasa lawan mereka. Sambil tersenyum, sang pejuang berkata bahwa hari ini penuh dengan penyergapan dan sekarang waktunya untuk bermain, memperlihatkan mengapa ia dikenal sebagai sang raja bunga. Shensan memulai serangannya dengan dua tembakan cepat yang presisi. Tak lama, ia melumpuhkan dua antek lainnya sambil menghitung setiap targetnya. Dengan berputar di udara, sang pejuang menghindari peluru yang datang dan menebas musuh lain di tanah. Ia terus bergerak, menghindari proyektil sambil menghitung hingga 6. Segera setelah seorang preman melepaskan tembakan, ia mendarat dan menghabisi dua orang lainnya sebelum mereka sempat bereaksi. Melihat itu, Tiger berteriak kepada anak buahnya untuk membunuhnya saat ia menyentuh tanah. Sang petarung pun mengaktifkan sistem lompatan ganda pada sepatunya. Semburan tenaga pendorong melontarkannya kembali ke udara, di luar jangkauan musuh. Salah satu antek berteriak kaget saat melihatnya melompat di tengah udara. Di puncak lompatannya, ia membidikkan senjatanya ke bawah. Shensan mendarat dengan dentuman keras tepat di depan seorang preman bertopeng. Pria itu hanya sempat mengumpat sebelum bentrokan langsung dimulai. Dengan gerakan cepat, ia menangkis bilah senjata musuh yang mencoba menyerangnya. Ia kemudian menembus topeng preman lainnya dengan senjatanya. Sebagai penutup, ia melompat dan menghantam pria terakhir yang masih berdiri, menggenapkan hitungannya menjadi 9. Salah satu yang selamat menjerit ketakutan melihat pemandangan itu, sementara sebuah suara berkomentar bahwa itu adalah pemanasan yang bagus. Kebrutalan pertarungan membuat Cao mematung, sementara Shenjian berkata bahwa ia bahkan belum sempat berterima kasih karena mereka sudah datang. Mata Tiger dipenuhi amarah mendengar provokasi tersebut. Sang wanita kemudian berterima kasih kepada semua orang karena telah membantunya menguji peralatan tempur barunya. Dengan darah menetes di wajahnya, ia menutup dengan mengatakan bahwa mereka semua telah bekerja dengan sangat baik. Cerita kemudian kembali ke 30 menit sebelum konfrontasi. Pada saat itu, Song bertanya apakah ada seseorang yang mungkin menunggu mereka di jalan di depan. Saat sebuah pesan masuk, sang kakak menyimpulkan bahwa mereka akan menjadi target dan sang adik mengusulkan rencana serangannya. Sambil tersenyum, Jimmy setuju dengan strategi dukungan jarak jauh tersebut. Tak lama kemudian, Joan memberitahu sang tuan muda untuk tetap bersama kakaknya karena ia tidak bisa mengandalkan kemampuan bertarungnya. Rencananya adalah menggunakan mobil sebagai umpan untuk memancing tembakan penyergapan dan menangkap mereka lengah. Masih ragu, sang pemuda bertanya apakah itu benar-benar perlu dan menyarankan untuk memutar jalan. Pada saat itu, sang wanita menuntut untuk tahu apa yang ia bicarakan sambil menunjuk jarinya. Sang ahli strategi memintanya untuk mendengarkan. Para bandit ada di sana untuk merampoknya. Niat mereka adalah mengambil propertinya, menjual dagingnya, memperbudak jiwanya, dan merenggut nyawanya. Mengingat hal itu, ia bertanya apakah tidak perlu membunuh sampah yang mencoba merampok, memperbudak, dan membunuhnya. Kesimpulan logisnya, menurut sang wanita, adalah bahwa satu-satunya pilihan mereka hanyalah melenyapkan para bandit itu. Kembali ke masa kini, pertarungan berlanjut dengan Joan menangkis serangan dan menendang seorang musuh. Di tengah banyaknya lawan, sang petarung bergerak dengan gesit sambil menembak. Tembakannya terus menyalak beruntun ke arah preman yang tersisa. Salah satu dari mereka menembak berulang kali, tetapi mengumpat saat melihat pelurunya tidak mampu menembus pelindung wanita itu. Sementara itu, sang wanita muda meluncur di atas tanah, menghindari peluru di tengah baku tembak. Ia kemudian bersembunyi di balik batu untuk menghindari tembakan musuh. Saat menyadari senjatanya kehabisan amunisi, ia hanya duduk dan bertanya apakah dirinya tidak sedikit terlalu dramatis. Kemudian, preman berbaju zirah berat mendorong rekannya dan berteriak agar menyingkir. Tepat setelah itu, ia membidikkan meriam besar ke arah Joan dan meraung agar ia pergi ke neraka. Ekspresi sang ahli strategi berubah saat ia menyadari bahaya yang mendekat. Hampir bersamaan, pria lain dengan senapan mesin berat mulai menembak, menciptakan tirai api. Batu yang menjadi perlindungannya terkena ledakan besar. Sambil mengumpat, perisai sang wanita muda menyinari wajahnya dari puing-puing yang berterbangan. Di tengah serangan, ia mengaktifkan perisai kinetik untuk melindungi diri. Medan energi memblokir rentetan peluru yang mengarah padanya. Salah satu bandit tertawa, mengira ia sudah mati saat ledakan besar meletus di balik penghalang itu. Setelah detonasi, salah satu pria menyatakan tugas akhirnya selesai. Pemimpin kelompok itu memerintahkan mereka untuk mencari tubuhnya di balik asap. Tiba-tiba, seberkas cahaya menghantam dada si preman berbaju zirah. Serangan itu melenyapkannya sepenuhnya sebelum ia sempat berteriak. Dari kejauhan, Jami mengingatkan mereka untuk tidak melupakan meriam jarak jauh. Sambil tersenyum, John memuji adiknya atas kerja sama tim yang hebat. Akhirnya, para pejuang melangkah keluar dari asap dan mulai menembaki antek-antek yang tersisa. Salah satu antek terakhir menjerit kesakitan saat terkena salah satu tembakan. Pria lain mengumpat saat melihat senjatanya tidak bisa menembus perisai. Di tengah kobaran api, Tiger juga mengumpat saat menyadari anak buahnya sedang dikalahkan. Dengan itu, sang pemimpin berteriak agar ia ke neraka dan menembakkan senjatanya ke arah lawannya. Proyektil melesat dengan kecepatan tinggi, tetapi sang petarung berhasil menghindar tepat waktu. Kemudian
sistem penargetan di pelindung matanya aktif untuk melacak tembakan musuh. Dengan lompatan akrobatik, sang pejuang menghindari tembakan dan mendarat di tanah. Melihat ini, Jimmy meneriakkan nama kakaknya dengan keputusasaan penuh. Secha juga bereaksi kaget, mengatakan itu tidak mungkin. Tiger menghela napas lega dan mulai menertawakan situasi tersebut. Namun, Joa menggunakan momentum itu untuk berputar di udara sementara musuh meneriakkan namanya. Sesaat kemudian, ia mendarat sambil meluncur di tanah untuk memblokir lengan musuh yang bersenjata. Ia kemudian menembakkan senjatanya dari jarak sangat dekat tepat ke lengannya. Sang pemimpin terpaku tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi. Tanpa ragu, sang wanita muda terus menembak berulang kali ke lengan lawannya. Saat salah satu preman berteriak agar Tiger menunduk, anggota geng lainnya terkena tembakan. Dengan helm yang aktif, sang pejuang membidikkan senjatanya setelah melukai musuh. Ia kemudian berbalik dan bertanya apakah nama bos mereka benar-benar Tiger. Saat pria itu terkapar di tanah, ia mengejeknya agar tidak malu dan melawan balik. Salah satu bandit tanpa ketakutan melihat saudaranya yang tumbang, tidak memahami situasi tersebut. Sambil memegang senjata yang lebih besar, sang petarung memanggil siapapun yang bersembunyi untuk keluar dan bermain. Ia kemudian bertanya apakah mereka tidak akan mencoba merampok mereka lagi, karena bersembunyi tidak akan menghasilkan apapun. Mendengar itu, wanita di sebelah Tiger menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa mereka bukanlah domba gemuk. Menyadari mereka masuk ke dalam jebakan, keduanya melarikan diri, menyimpulkan bahwa itu adalah serigala berbulu domba. Setelah pelarian mereka, medan perang tertinggal penuh dengan api dan tubuh para antek yang kalah. Tidak ada satupun pria yang bertahan untuk bertarung selamat dari konfrontasi tersebut. Dengan senjata di tangan, sang petarung menatap Cakrawala dan bertanya-tanya apakah yang lain sudah melarikan diri sementara helmnya memindai area tersebut. Segera, sebuah suara memanggilnya dalam kesunyian. Itu adalah Jame yang berlari ke arahnya dengan Song Chao tepat di belakang. Sambil tersenyum, sang pejuang berbalik untuk menanggapi panggilan adik perempuannya. Tiba-tiba, ia jatuh ke belakang, pingsan dalam pelukan rekannya. Melihat ini, sang pemuda bergegas mendekat dan bertanya ada apa. Sang gadis muda menyadari zirah kakaknya telah tertembus oleh peluru khusus. Proyektil itu telah menembus perlindungan, dan untungnya, musuh yang tersisa telah melarikan diri. Meski terluka, Joan menyarankan agar mereka kembali ke Ling terlebih dahulu. Kembali ke markas, ia meminta dibawa ke Dr. Su. Tak lama, seorang wanita berjas lem muncul, orang yang tepat untuk menangani luka semacam itu. Di dalam ruang operasi, sang dokter berkomentar bahwa itu adalah pemandangan langka untuk disaksikan. Ia melanjutkan bahwa pasiennya itu juga punya momen kelemahannya sendiri. Dokter kemudian menggoda bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihatnya di rumah sakit karena meremehkan kekuatan perisainya. Dengan senyum sarkastik, Jing dari rumah sakit swasta Ling Jiangbei mengatakan ia hampir tertawa melihat situasi tersebut. Berbaring di atas meja, sang petarung hanya menyuruh dokter untuk diam. Dokter kemudian bertanya tentang senjata yang cukup kuat untuk menembus sirah level 2, dan pasien menjawab itu hanya nasib buruk. Selanjutnya, dokter bertanya apakah benar ia telah jatuh cinta pada pria kaya yang bodoh. Joan mengakui tidak ada gunanya menyangkal hal itu dan bertanya tentang yang lain. Dokter meyakinkannya mengenai kondisi adiknya, namun mengatakan bocah itu tampak lebih tertarik pada kapsul-kapsul. Rupanya, ia belum pernah menjalani peningkatan tubuh sebelumnya, dan segalanya tampak baru baginya. Dengan itu, sang wanita yang terluka bertanya siapa sebenarnya bocah itu. Sambil tersenyum, ia hanya mengatakan tidak ada yang tahu kebenarannya. Segera setelah itu, Sujing menyarankan agar ia membeli baterai isi ulang atau modul perisai untuk peralatan barunya. Merasa malu, sang pasien hanya memperhatikan saat instrumen bedah disiapkan. Tak lama kemudian, dokter bertanya apakah ia menginginkan anestesi, tetapi sang wanita yang mengerang kesakitan menjawab mungkin tidak. Meski kesakitan, Joan menolak anestesi, menjelaskan butuh waktu untuk memulihkan sensasi. Ia menambahkan bahwa pertunjukan besar akan segera terjadi dan ia tidak ingin melewatkannya. Dokter hanya mendengarkan alasan tersebut dan bersiap untuk prosedur. Kemudian Sujing memarahinya dan memperingatkan bahwa ia akan mengeluarkan peluru tersebut, tetapi ia butuh istirahat selama 2 jam untuk pulih. Dokter kemudian memanggil nama pasiennya karena menyadari ia tidak memperhatikan. Dengan tatapan kosong, sang pejuang hanya memberikan jawaban samar yang tidak masuk akal. Dengan itu, lengan mekanik muncul untuk menahannya sementara dokter berteriak bahwa ia tidak boleh memikirkan makanan. Sementara itu, di tempat lain, sebuah bar benar-benar kosong dan sunyi. Tiba-tiba, Tiger dilemparkan dengan keras ke atas meja, menghancurkannya saat benturan. Sesaat kemudian, Jaime berlari untuk membantunya sementara rekan lainnya menyaksikan adegan itu. Ia kemudian memerintahkan pria itu untuk segera mencari bantuan dan obat-obatan. Sang pemuda berlari ke belakang, berteriak bahwa kotak obat ada di sana dan bertanya kemana perginya semua orang. Pada saat yang sama, sang gadis mencoba menenangkan Tiger, memintanya untuk bersabar karena obat sedang dalam perjalanan. Terluka di tanah, sang pemimpin hanya bisa menggumamkan bahwa mereka bodoh. Pada saat itu, sesosok figur mendekat dan bertanya apakah mereka tidak bisa melihat apa yang salah. Dari jauh, sang rekan menyadari tidak ada lagi penjaga di markas. Jaime memalingkan wajah ke arah suara yang mencoba memahami situasi tersebut. Orang misterius itu mengungkapkan bahwa semua orang di sana adalah penjajah sambil mengarahkan senjata ke arah mereka. Segera setelah itu, sang pemuda berpapasan dengan salah satu penyusup yang mengenakan setelan pelindung putih. Tiba-tiba, beberapa sosok dengan setelan identik muncul dan mengepung
Tinggi serta Tiger yang terluka. Salah satu penyusup menjambar rambut sang wanita dan membanting wajahnya dengan keras ke tanah. Meski tidak berdaya, ia terus meneriakkan nama alinya, namun diperintahkan untuk diam. Dengan susah payah, pria yang terluka itu berbalik ke arah sosok pemimpin dan bertanya apa artinya ini. Akhirnya, seorang pria dengan pipa muncul di depan pintu ditemani oleh lebih banyak penjaga. Tiger dan rekan-rekannya sekarang benar-benar dikepung oleh kelompok penjajah tersebut. Meski tertangkap, ia menuntut untuk tahu mengapa pria itu ada di wilayahnya dan apa niatnya. Pemimpin kelompok hanya menatapnya dengan senyum mengejek. Kemudian ia berlutut dan memberitahu Tiger untuk tidak khawatir tentang situasi tersebut. Selanjutnya, ia melangkah lebih dekat, mengatakan ia bisa menjelaskan semua yang terjadi. Dengan jari terangkat, sang penjajah menyatakan bahwa semuanya bisa diringkas dalam satu kalimat. Kemudian terungkap bahwa masalah sebenarnya adalah mereka telah mengejar Shensan. Pengungkapan itu membuat Tiger dan rekannya benar-benar terkejut. Murka, sang pemuda menuduhnya telah membocorkan informasi tersebut, tetapi sang pemimpin hanya menanggapi dengan ejekan. Saat pria itu mulai berteriak tentang berapa banyak anak buahnya yang telah tewas, seorang penjaga mengarahkan pistol ke kepalanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa karena mereka telah menargetkan Joan, 3 bus lainnya dari markas Lining sekarang menuntut penjelasan dari distrik selatan. Mendengar itu, Tiger hanya bisa menggumamkan satu kata. Kemudian sang penjajah mengungkapkan bahwa serigala penyendiri itu telah ditenggelamkan dalam semen dan dibunuh. Pria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena beberapa pihak merasa itu belum cukup, mereka meminta orang-orang Raja Neraka untuk membantu membawa barang-barangnya. Sambil meletakkan tangan di kepala Jaime, ia memberitahu Tiger bahwa situasi ini juga sulit baginya. Kemudian sang pemimpin mengejeknya untuk melihat apa yang telah terjadi padanya. Dengan tangan terkatup, sang penjajah menyarankan agar ia mengirim Buddha ke surga untuk membantu saudaranya. Sesaat kemudian, ia membuat tawaran terakhir bagi Tiger untuk mentransfer semua kredit dan propertinya kepada mereka. Di laboratorium, rantai DNA kompleks melayang di dalam ruang berair. Dengan tatapan lekat, Song Chail mengamati pemandangan itu dengan saksama. Ia kemudian melangkah lebih dekat ke kapsul kaca besar tempat cairan berbuih berputar. Pada saat itu, sebuah suara berkomentar bahwa ia tampak tertarik pada cairan peningkatan. Tak lama kemudian, Ji muncul di sampingnya dan mengamatinya sejenak. Sang pemuda kemudian bertanya apakah Jan baik-baik saja, namun dokter meyakinkannya bahwa Jaime sudah merawatnya. Mendengar kabar itu, Sam menghela napas lega sejenak. Kemudian seorang ilmuwan senior bertanya apakah ia ingin mencoba peningkatan genetik. Bocah itu menoleh ke arah suara. Tanpa ragu, ia bertanya berapa biaya prosedur tersebut. Dokter menjawab biayanya 800 kredit dengan cicilan, yang menurut sang pemuda sedikit mahal. Sang peneliti memarahinya, mengatakan ia pasti salah paham tentang apa itu obat peningkatan. Ia kemudian menjelaskan bahwa berkat penemuan tersebut, orang-orang mampu bertahan hidup dari makhluk mutan dan meningkatkan kemampuan fisik mereka. Saat sang pemuda mendengarkan, ilmuwan menyimpulkan bahwa nilai sebenarnya adalah pada fondasi kelangsungan hidup dan martabat kehidupan. Akhirnya, ia menunjukkan gambar orang yang dirantai dan bertanya apakah bocah itu masih merasa harganya mahal. Beberapa saat kemudian, Chele sudah melayang di dalam kapsul sementara sang ilmuwan memberi selamat kepada Stabu Jing karena menjual produk tersebut dengan keuntungan 500%. Dokter berkomentar bahwa ia jelas belum pernah melihat obat genetik sebelumnya yang membuat penjualan dengan harga selangit itu menjadi operasi dasar. Segera setelah itu, saat ia berjalan pergi, peneliti bertanya apakah Jan masih beristirahat. Robot kecil yang layan di samping Su Jing mulai memproses informasi yang diminta. Tiba-tiba, drone melaporkan bahwa sang pasien telah meninggalkan catatan dan melarikan diri, membuat dokter hanya mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya. Pesan yang ditinggalkan oleh sang pejuang hanya meminta maaf atas ketergesaannya dan berjanji untuk membayar di lain waktu. Dengan itu, Su Jing hanya mengatakan bahwa ia perlu belajar dari pengalaman. Malam itu di jalanan kota, pemimpin kelompok tersebut membual tentang betapa biasanya orang-orang. Saat ia berjalan, ia merayakan betapa bahagianya ia dengan hasil hari itu. Salah satu bawahannya mendekat dan memanggilnya bos. Pria itu bertanya apakah benar-benar aman membiarkan Tiger tetap hidup. Si pemakai pipa hanya mempertanyakan kekhawatiran rekannya. Sambil tertawa, ia menjelaskan bahwa semua anak buah dan pemasok Tiger sudah tidak ada lagi. Mantan pemimpin itu sekarang benar-benar sendirian dan tidak berdaya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa mereka hanya membantu Goal menagih hutang. Sambil memegang pipanya, ia berkata bahwa intrik bos-bos besar bukanlah masalah mereka karena mereka hanya disewa untuk memandu jalan. Tiba-tiba, sebuah suara menyela dan bertanya apakah orang yang menyewanya juga menginginkan faktur untuk perusahaan. Terkejut, ia berbalik, mencoba melihat siapa yang berbicara. Saat sosok itu mendekat, ia menuduh pria itu memimpin kelompok ke rumahnya untuk melakukan penyergapan. Shinja kemudian mengungkapkan dirinya, menjelaskan bahwa setelah pemenang diputuskan, mereka membawa orang untuk meniru rumah si pecundang. Sambil tersenyum, ia mendesak pria itu, bertanya apakah, sebagai pebisnis jujur, ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sang bos hanya bisa menggumamkan hinaan saat menyadari jebakan tersebut. Meski begitu, ia menyapa pendatang baru itu, berkomentar bahwa ia telah mendengar tentang cederanya, namun Joan menjawab bahwa berkat dia, ia belum mati. Kemudian, ia mengingatkannya bahwa ia telah memperingatkannya tentang pertarungan itu. Namun ia membalas bahwa ia tidak menyebutkan peluru penembus sirah. Segera, keduanya mulai menertawakan situasi tersebut. Tawa mereka berlanjut sejenak. Kemudian ekspresi pria itu berubah, dan ia bertanya apa yang diinginkannya, menyuruhnya untuk memberikan perintah berikutnya. Sang wanita muda menyuruhnya untuk santai, mengatakan ia hanya ingin menyelesaikan masalah dan membicarakan bisnis. Namun sang bawahan bertanya apakah ia benar-benar berniat melakukan bisnis dengan kelompok intelijen seperti mereka. Kemudian sang pemimpin berkomentar bahwa mereka tidak mendapatkan banyak pekerjaan, dan pria
pria lain mengonfirmasi bahwa mereka benar-benar tidak mendapatkannya. Sambil tersenyum, pria itu berkata sang pengunjung selalu diterima untuk membeli informasi dan menyuruh anak buahnya untuk mendengarkan dengan saksama. Tiba-tiba, sang wanita muda mencengkeram kepalanya, mengatakan ini adalah peluang bisnis yang bagus. Sambil menekannya, ia bertanya apakah itu tidak benar. Sang pemimpin kemudian bertanya apa maksudnya. Ia kemudian mengungkapkan rencana memancingnya di mana pria itu akan menyebarkan informasi untuk memikat orang-orang dengan niat buruk. Strateginya adalah menarik target ke dalam jebakan. Kemudian sang wanita menjelaskan ia akan membunuh musuh, menyita barang-barang mereka, dan menjual sisanya dengan harga diskon, membagi keuntungan dengan mereka. Namun pria itu mengungkapkan kekhawatiran, mengatakan orang seperti Qin Jiawang pasti akan mengejar mereka. Meski begitu, sang bawahan mencoba berdebat, mengingatkannya bahwa mereka hanyalah kelompok intelijen. Jadi sang pengunjung memerintahkan bahwa jika ia tidak bisa memutuskan, ia harus kembali dan berkonsultasi dengan atasannya. Kemudian ia memperingatkan bahwa setiap kesalahan intelijen di masa depan akan mengakibatkan potongan dari bagiannya. Pada saat itu, sang bos mengenali kartu kredit anonim tempat dana Tiger telah ditransfer dan mulai berteriak. Dengan putus asa menyentuh lehernya dan menyadari kapan kalung itu telah dipasang. Dengan cepat, sang pemimpin meminta maaf dan menerima kesepakatan itu, dan sang wanita muda mengatakan ia akan memaafkannya. Sambil memegang kartu itu, ia menasihatinya untuk menjadi anak baik dan mengatakan ia menantikan untuk bekerja sama. Segera setelah ia pergi, sang bawahan bertanya mengapa bosnya tidak menghentikannya. Sang pemuda bersikeras untuk mengetahui mengapa atasannya tidak bertindak. Kemudian sang bos mengungkapkan, mereka tidak sendirian karena beberapa sosok bersenjata tiba-tiba muncul di gang. Selanjutnya, sang pemimpin memberitahu rekan mudanya bahwa ia sudah memperingatkannya untuk tidak meremehkan orang-orang tersebut. Tetap saja, sang bawahan mencoba memahami mengapa sang pengunjung datang ke sana hanya untuk memerasnya. Sementara itu, pelindung mata sang pemuda mendeteksi seseorang yang mendekat. Jauh di atap, sosok lain tiba-tiba bersin. Duduk di puncak gedung dengan pistol, ia hanya bertanya-tanya apakah ia terkena flu. Kembali ke laboratorium, sang pemuda merasa tubuhnya tenggelam ke laut dalam saat dua berkas cahaya muncul di kejauhan. Perlahan, ia membuka matanya dan menyadari kecerahan yang dilihatnya sebenarnya adalah langit-langit di atas. Ia segera menutupi wajahnya dengan tangan saat ia perlahan bangun dari prosedur. Kemudian, ia duduk di tempat tidur dan melihat sekeliling ruang peralatan medis. Dengan tangan di dagu, ia bertanya-tanya apakah penguatan itu sudah selesai. Melihat dirinya sendiri, ia memperhatikan ia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, ia memanggil untuk melihat apakah ada orang di dekatnya dan mengangkat selimut. Seorang wanita memasuki ruangan membawa nampan, tetapi berhenti saat ia melihat pemandangan itu. Ia bertanya apa yang ia lakukan. Kemudian ia meminta maaf dan menyuruhnya untuk membersihkan diri. Namun sang pemuda mencoba menghentikannya untuk pergi. Di samping mereka, Su Jing tertawa, berkomentar ini pertama kalinya ia melihat seseorang khawatir tentang bagian tubuh itu saat bangun. Benar-benar malu, bocah itu menutupi wajahnya dan memintanya untuk berhenti. Pada saat itu, dokter berkomentar bahwa karena ia tidak memiliki obat penguat di tempat ia tinggal, ia akan memberinya pengetahuan tentang hal itu. Saat ia masih menutupi dirinya, Sim Jing menjelaskan bahwa obat semacam itu meningkatkan kemampuan fisik, tetapi itu hanya dasarnya saja. Ia kemudian merinci bahwa peningkatan itu memperbaiki penglihatan, penciuman, rasa, kecepatan reaksi, dan kekuatan otot. Kemudian dokter mengungkapkan bahwa peningkatan level yang lebih tinggi membuat tubuh hampir tidak bisa dihancurkan dan mampu melawan mutan. Ia menyimpulkan bahwa tahap terakhir adalah peningkatan kekuatan. Segera setelah itu, Su Jing memberitahu bocah itu bahwa ia tidak perlu tahu tentang hal-hal itu untuk saat ini. Jika selesai, dokter menyarankan ia untuk lari saja jika cukup sial bertemu seseorang dengan level peningkatan tersebut. Dengan itu, bocah itu mengerti betapa berbahayanya mereka. Nantinya, pada saat itu, dua bersaudara, Shen Jiawan dan Shen Sa, memasuki ruangan, dan suasana menjadi benar-benar sunyi. Wanita berambut merah muda itu menyesap botolnya. Kemudian ia memberitahu Jing bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat hal seperti ini di Linjang. Dokter setuju, mengatakan itu benar. Sementara itu, sang pemuda menggaruk kepalanya sejenak, memproses informasi tersebut. Ia kemudian menanyakan harga beberapa obat, menjelaskan ia perlu membeli sebanyak mungkin yang berkualitas tinggi. Saat sang adik mulai berbicara tentang harga, Ji menamparnya dan menyuruhnya diam. Gadis itu menabrak panel, menunjukkan bahwa obat di sini cukup mahal. Dokter menjelaskan bahwa Ling adalah tempat kecil dan jika ia menginginkan obat berkualitas baik, ia perlu menemukan 200 botol agar ia bisa menjualnya. Dengan polos, dokter berpikir ada banyak hal tentang membunuhnya yang tidak bisa ia katakan. Kemudian bocah itu bertanya apakah ramuan itu benar-benar bisa digunakan. Ia memarahinya, mengklarifikasi bahwa obat penguat perlu dikalibrasi untuk penggunaan. Memahami ini, bocah itu hanya bisa menggumamkan satu kata. Kemudian ia bertanya apakah ada obat yang bisa digunakan secara langsung. Su Jing berkomentar bahwa ia benar-benar tidak akan menyerah pada ide itu. Kemudian ia mengusulkan bahwa ia bisa memesan sekumpulan obat yang mudah digunakan yang tidak akan salah. Harganya akan mahal. Tanpa ragu, bocah itu segera menerima dan memintanya untuk melakukan pemesanan dengan harga 500 yuan. Su Jing mengonfirmasi kesepakatan itu dan ia menerimanya dengan senyum. Selanjutnya, sang pemuda bertanya berapa harga obat level yang lebih tinggi. Dokter menjelaskan bahwa harga mereka yang keterlaluan adalah alasan mengapa tidak ada satupun yang ada di Linjang. Ia mendengarkan dengan ekspresi serius. Akhirnya, Shenzhen mengungkapkan
bahwa harga awal obat cair level tinggi adalah 10.000 dan obat kekuatan setidaknya 100.000. Terkejut dengan jumlah tersebut, bocah itu hanya tergagap saat sang wanita memperingatkannya untuk tidak, bahkan memikirkannya karena mereka tidak mampu membelinya. Setelah kelompok itu pergi, lorong laboratorium menjadi kosong dan sunyi. Saat mereka berjalan pergi, Sujing bertanya apa rencana mereka selanjutnya dan mengundang mereka untuk bermalam, mengingatkan mereka bahwa mereka harus membayar. Wanita berambut merah muda itu bercanda bahwa karena mereka pada dasarnya keluarga, sewa harusnya gratis, tetapi dokter menyuruhnya untuk terus bermimpi. Kemudian sang adik bertanya apakah dokter sering begadang dan wanita itu mengatakan ia harus bekerja lembur untuk membayar makanannya. Sementara itu, sang pengunjung hanya meregangkan tubuh dalam diam. Adapun bocah itu, ia tetap di tempatnya, tersesat dalam pikiran tentang percakapan mereka sebelumnya. Saat ia mendekat, sang kakak bertanya apakah ia masih memikirkan obat penguat, namun sang pemuda membantahnya. Wanita itu hanya menatapnya sejenak, tidak percaya jawabannya. Kemudian Sujing memberitahu adiknya untuk kembali bersamanya terlebih dahulu dan memberitahu yang lain bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tepat setelah wanita lain berbalik ke arah bocah itu dan menawarkan saran, bertanya apakah ia mencari agen mutasi level tinggi. Pertanyaan itu benar-benar membuatnya lengah. Ia mengakui ia mencari, tetapi mengatakan tidak ada yang akan menjualnya, yang membuat wanita itu memanggilnya bodoh sebelum berbaring. Dengan jari terangkat, ia mengatakan jika tidak ada pasar, mereka bisa membuatnya. Ide itu membuat bocah itu benar-benar bingung. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya butuh organisasi yang cukup besar dengan wilayah, orang-orang, dan senjata. Dengan itu, ia menyimpulkan mereka kemudian bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Dalam gerakan cepat, wanita itu menyudutkannya ke dinding, mengejutkannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa semakin banyak kekuatan yang ia miliki, semakin aman perasaannya. Tidak tahu bagaimana menanggapi, sang pemuda hanya setuju dengan pernyataannya. Kemudian ia mengakui tidak tahu organisasi mana yang bisa ia ikuti di sana. Selanjutnya, sang wanita berdeham untuk mendapatkan perhatiannya sebelum berbicara. Ia kemudian mengusulkan mereka melakukannya bersama karena ia punya uang dan ia punya kekuatan. Jadi, sang pemuda bertanya apakah ia benar-benar menyarankan agar mereka bekerja sama. Menekannya ke dinding, wanita itu mengonfirmasi proposal itu dengan satu kata. Ia kemudian meringkas kesepakatan itu, mengatakan ia akan menginvestasikan uang agar ia bisa membantunya memperluas saluran dan membeli bahan yang ia inginkan. Rekannya setuju dan menjelaskan bahwa karena ia tidak tahu tempat itu, ia akan butuh bantuan agar tidak ditipu. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Lining dikuasai oleh 4 pemimpin, tetapi pemimpin dari kota selatan telah dibungkam sehari sebelumnya. Ia menunjukkan nasib tragis mereka yang mencoba merampok mereka yang telah dibunuh secara brutal. Wanita itu menyimpulkan bahwa tanpa kekuatan yang kuat untuk melindunginya, peristiwa seperti kemarin akan terulang, tetapi mereka bisa memperbaiki segalanya. Setelah mendengar argumennya, bocah itu mengakui apa yang ia katakan masuk akal. Haus akan jawaban, wanita berambut merah muda itu mendesak untuk mendapatkan kesimpulan. Ia kemudian bertanya mengapa ia tidak memulai organisasinya sendiri sebelum bertemu dengannya. Tanpa menunggu jawaban, ia menuduh keduanya menghabiskan semua keuntungan penjualan makanan untuk makanan lebih banyak meskipun peralatan mereka sudah tua. Ia mengingatkannya bahwa makanan yang tidak tercemar itu mahal dan ia menolak untuk makan segalanya. Ia memperjelas bahwa bahkan jika mereka bekerja sama, ia tidak akan mendukungnya hanya agar ia bisa makan. Tanpa cara untuk menyangkalnya, wanita itu hanya tertawa sambil memegang tanda bangkrut dan rakus. Segera setelah itu, ekspresinya berubah sepenuhnya saat ia menatapnya dengan serius. Setelah keheningan singkat, bocah itu akhirnya mulai berbicara. Ia berdiri dan mengumumkan bahwa ia akan mendukungnya dalam membangun tim yang mengejutkannya. Kemudian ia menuntut ia menunjukkan komitmen dan memberinya apa yang ia inginkan atau ia akan menarik investasinya dan pergi ke tempat lain. Wanita itu hanya menatapnya dalam diam sejenak. Kemudian senyum tipis muncul di bibirnya. Ia mengulurkan tangannya dan menyatakan kesepakatan selesai. Segera setelah mereka berjabat tangan, kerja sama mereka disegel. Saat mereka berjalan, wanita berambut merah muda itu mengatakan ia akan memberinya gambaran umum sebelum berurusan dengan pasukan lokal. Ia menjelaskan bahwa Lingjing dibagi menjadi 5 wilayah dengan masing-masing dari 4 wilayah utama memiliki pemimpin dan pasukan mereka sendiri. Ke timur, pusat transportasi menampung pasar gelap terbesar di area tersebut yang dijalankan oleh seorang pengusaha yang lebih menyukai uang dan informasi daripada bertarung. Wilayah tengah didominasi oleh industri teknologi, pemimpinnya adalah seorang pria militer yang dijuluki jenderal. Kemudian ia menjelaskan bahwa sisi selatan penuh dengan bandit dan bos mereka, serigala penyendiri, sudah tidak lagi memegang komando. Segera setelah itu, ia menyebutkan sisi utara kota, tetapi ragu sejenak. Penasaran, bocah itu bertanya ada apa dengan area itu. Melihat kegigihannya, ia berbalik untuk akhirnya menjawab. Wanita itu mengungkapkan bahwa bagian utara adalah pusat distribusi untuk semua jenis bandit dan tentara bayaran. Menurutnya, pemimpin di sana adalah raja yang punya masalah dengan mereka, jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak pergi ke sana. Bocah itu kemudian mempertanyakan pengantar macam apa itu, membuatnya bingung. Ia bertanya apakah itu berarti tidak ada yang bertanggung jawab atas sisi barat kota. Dengan senyum percaya diri, wanita itu menunjuk dirinya sendiri dan menyatakan bahwa itu adalah wilayahnya. Terkejut, ia mencatat bahwa semua yang lain punya pasukan sementara ia hanya punya 2 orang, yang membuatnya tersentak saat ia berkata ada alasan sejarah. Mencoba menyembunyikan rasa
rasa malunya, ia berdaham ringan ke samping. Kemudian ia menjelaskan bahwa pinggiran barat punya potensi pengembangan yang besar. Ia mengungkapkan bahwa area itu kaya akan sumber daya dan reruntuhan kuno di mana hal-hal berharga bisa digali. Bocah itu kemudian bertanya tentang sisi negatifnya dan ia mengatakan kelebihan monster membuat pembangunan sulit yang membuatnya menyimpulkan itulah sebabnya ia miskin. Ia kemudian bertanya mengapa yang lain tidak mengambil wilayah itu untuk diri mereka sendiri. Sambil melipat tangan, wanita itu dengan tegas menegaskan kembali bahwa ini adalah wilayahnya. Untuk mengakhiri, ia menunjuk dirinya sendiri lagi dan mengulangi bahwa ini adalah wilayahnya. Keesokan harinya di laboratorium, Dr. Sujing memulai percakapan dengan kelompok itu. Dengan ekspresi serius, ia bertanya apakah mereka kehabisan uang. Bocah itu mengonfirmasi situasi tersebut dengan senyum canggung. Kemudian sang adik bertanya apakah mereka benar-benar berencana bekerja dengan Chodge karena ia sangat lemah. Wanita berambut merah muda itu memohon padanya untuk diam dan berhenti bicara. Kemudian sang pemuda mengonfrontasi dokter, bertanya apakah ia tidak menginginkan kotak obat itu lagi setelah ia menghabiskan sepanjang malam membuatnya. Rekannya menjelaskan bahwa makanan yang dijual untuk kredit sudah dimakan sebelum mereka bahkan sampai di sana. Dokter hanya melihat ke arah sang kakak dan mengatakan keputusan ada di tangannya. Wanita itu memalingkan wajah mencoba memikirkan solusi. Kemudian dokter mengusulkan bahwa jika ia bertindak sebagai penjamin, ia akan menerima akun internal, tetapi mengenakan bunga 20% atas hutang tersebut. Rekannya mengeluh tentang tingkat bunga itu, tetapi Sujing mengancamnya dengan mengatakan, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Tanpa pilihan lain, ia setuju dengan kesepakatan itu. Setelah mendapatkan barang-barang itu, bocah itu berterima kasih kepada mereka dan berjanji untuk membayar sesegera mungkin. Kemudian kelompok itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi sementara sang adik mengatakan ia akan tidur. Pada akhirnya, sang ilmuwan berkomentar bahwa ia tidak berpikir ia akan bersedia memberi mereka kredit. Mereka semua berjalan dalam diam menyusuri lorong laboratorium. Dokter menjelaskan bahwa teman lama secara alami mendapat diskon karena pertimbangan. Sementara itu, drone kuning melayang di sampingnya. Ia berkomentar bahwa para mitra tampak berencana membangun tim sendiri. Sang ilmuwan mengungkapkan bahwa ia sudah lelah dengan keadaan Linjan yang stagnan dan berpikir akan menyenangkan untuk mengacaukan keadaan. Akhirnya, saat ia bersembunyi di koridor, dokter hanya menggumamkan bahwa ia akan menyesali ini nanti. Di jalan kota yang sibuk, kelompok itu mengamati bangunan di sekitar mereka. Kemudian, mitra berambut merah muda itu berbalik ke arah bocah itu dan mengonfirmasi bahwa mereka butuh emas. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa mendapatkan pasokan secara gratis dan harus berdagang untuk mendapatkannya, yang membuat Song Chio mempertanyakan mengapa mereka butuh begitu banyak emas. Sang pemuda mengungkapkan bahwa selain emas, seni, barang antik juga bisa digunakan dalam perdagangan. Sang adik bertanya mengapa mereka butuh hal-hal tidak berguna seperti itu. Ia hanya berkomentar bahwa kebutuhan markas besar itu mengejutkan, mengutip pepatah tentang bagaimana prioritas berubah setelah perut Anda kenyang. Wanita berambut merah muda itu menunjukkan kekhawatiran, mengatakan bahwa bahkan jika mereka menemukan emas, 3 orang tidak bisa membawa banyak. Ia kemudian menyarankan untuk membelinya dari orang lain di pinggiran barat, tetapi ia segera menolak ide berdagang makanan untuk emas. Setelah berpikir sejenak, sang mitra menyatakan hanya ada satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dengan penuh tekad, ia menyuruhnya untuk ikut saja dengannya. Segera setelah itu, kelompok tersebut tiba di gang di bagian kota yang lebih sederhana. Seorang pria menyambut mereka dengan senyum, mengatakan itu kunjungan yang langka. Kemudian ia berkomentar bahwa ia tidak menyangka si kembar Westside akan menangani bisnis mereka sendiri, tetapi terputus saat ia mengatakan ia akan langsung ke intinya. Mendengar nama panggilan itu, Song Chao berbisik kepada sang adik, mencoba memahami. Gadis itu hanya memberinya tatapan untuk tetap diam. Kelompok itu kemudian mengamati dari atas gang sibuk yang berfungsi sebagai pasar budak. Bocah itu menatap dalam diam pada pemandangan itu. Kemudian sang mitra mendekati pedagang dan menetapkan ia butuh 12 orang, 8 pria dan 4 wanita, hanya petarung yang terampil. Ia menambahkan pada pesanan bahwa ia juga harus menyediakan semua peralatan yang diperlukan. Akhirnya, sang pemuda menyadari mereka sedang menegosiasikan pembelian budak manusia. Beberapa saat kemudian, konvoi kendaraan militer bergerak melalui area hutan. Di dalam salah satunya, salah satu rekrutan baru menjelaskan kepada pria bahwa mereka telah membeli sekelompok budak di pasar. Kemudian rekan lain menambahkan bahwa orang-orang ini akan bergabung dengan tim Shen Huan sebagai cadangan, anggota dan tenaga kerja. Orang ketiga hanya mengonfirmasi bahwa itulah rencananya. Sang pemuda menyaksikan pemandangan itu dalam diam dari kursinya. Ia segera menyadari tidak ada yang bicara sejak mereka memasuki kendaraan. Keheningan memenuhi mobil sementara sang adik tidur di kursi di sampingnya. Untuk memecahkannya, ia berkomentar betapa tenang suasananya. Sang mitra menjelaskan bahwa dengan hidup dan mati yang tidak pasti, wajar bagi seorang budak untuk tidak punya semangat untuk bicara. Bocah itu ingat ia membenci budak dan menanyakannya tentang hal itu. Dengan tatapan dingin, wanita itu mengonfirmasi ia membencinya dalam setiap arti kata tersebut. Suasana di dalam kendaraan menjadi berat setelah pernyataannya saat ia tetap mengawasi jalan. Semua orang tetap diam, hanya mendengar dengungan mesin. Bocah itu membuang muka, tidak yakin bagaimana merespons. Untuk memecahkan ketegangan, ia mengumumkan mereka akan pergi ke area pemukiman untuk mengumpulkan apa yang mereka butuhkan dan kemudian membebaskan para budak. Terkejut, ia mengatakan membeli dan membebaskan budak
sepertinya bukan sesuatu yang akan ia lakukan. Sambil tersenyum, sang mitra bertanya apa maksudnya dan mengumumkan mereka telah tiba. Kemudian kendaraan itu berhenti di tengah area konstruksi terbengkalai yang penuh dengan puing-puing. Kendaraan konvoi parkir di halaman beton yang dikelilingi bangunan terbengkalai. Saat bocah yang waspada mempertanyakan tempat itu, sang kakak menjelaskan mereka telah menyimpan semua emas yang mudah ditemukan dari desa-desa terdekat di sana. Saudaranya kemudian menginstruksikan bahwa satu pengiriman emas harus dipindahkan terlebih dahulu dan mereka mengambil sisanya nanti. Wanita itu berjalan ke salah satu truk militer. Kemudian ia membuka pintu kendaraan angkut. Sambil memegangnya, sang komandan memerintahkan semua orang untuk segera keluar. Rekrutan baru melihat keluar saat mendengar perintah itu. Kemudian mereka mulai memanjat keluar saat pemimpin mereka mendesak mereka untuk bersiap bekerja. Ia kemudian memerintahkan para pria untuk mengambil peti dari truk dan memberitahu saudari lainnya untuk membawa. Para wanita untuk mengemas segalanya, tidak meninggalkan apapun. Sang adik menerima perintah itu dengan senyum. Sang komandan berbalik ke arah bocah itu dan menyuruhnya memilih apa yang ingin ia ambil terlebih dahulu. Menyaksikan pemandangan itu, ia menggumamkan bahwa si kembar Waside akhirnya menggunakan budak manusia juga. Salah satu rekrutan bertanya kepada yang lain apa imbalan untuk pekerjaan itu. Pria lain mengatakan mereka akan berakhir sebagai tenaga kerja pula. Ia menyimpulkan bahwa selama mereka memakai kalung bom, itu akan menjadi apapun yang diinginkan pembeli. Bahkan umpan meriam. Di sini, sang komandan berbalik dan bertanya apakah mereka pikir ia berbicara omong kosong. Pria itu mengonfrontasinya, bertanya apakah itu bukan kasusnya. Sambil tersenyum, wanita itu mengungkapkan bahwa imbalannya adalah kebebasan mereka lagi. Yang mengejutkannya, rekrutan lainnya bereaksi tidak percaya, bertanya apakah ia bercanda. Sang komandan mengonfirmasi itu bukan lelucon dan bahwa selain kebebasan, mereka juga akan mendapatkan pekerjaan. Tersenyum, ia mengingatkan mereka tidak ada yang namanya makan siang gratis. Salah satu pria bertanya apa yang ia ingin mereka lakukan, tetapi ia hanya mengatakan ia tidak perlu tahu dulu. Akhirnya, ia mengulurkan tangannya dan menawarkan mereka kesempatan untuk mencoba dan melihat apakah apa yang ia katakan itu benar. Segera setelah mereka membuka peti, sang pemuda yang bertekad menemukan beberapa batang emas dan berterima kasih kepada komandan untuk semua materi yang telah mereka kumpulkan. Secara total, mereka telah mengumpulkan hampir 23 kg emas bersama dengan beberapa permata dan patung giok. Bocah itu kemudian mengatakan ia akan mulai dengan peti 6 kg yang akan cukup untuk ditukar dengan banyak hal. Dengan itu, ia tampak mendapatkan ide. Kemudian ia berbalik ke arah kelompok itu dan bertanya apakah mereka ingin makan sesuatu. Sang adik mendaftar beberapa barang sementara sang kakak meminta jamur, sayuran, dan roti. Tersenyum, bocah itu mengatakan ia akan mengonfirmasi pesanan mereka. Ia memberitahu mereka ia akan menulis segalanya dan mungkin butuh waktu lama untuk kembali, tetapi pemimpin meyakinkannya bahwa ia akan mengawasi tim. Saat ia mengangkat peti itu, ia memperhatikan rasanya anehnya ringan. Saat membawanya, ia berpikir tentang bagaimana teknologi masa depan bisa menghasilkan banyak uang dengan mengirimkan makanan. Sang komandan hanya mengawasinya dalam diam saat ia bersiap untuk pergi. Sang adik bertanya apakah ia sebaiknya tidak mengikutinya, tetapi sang kakak menjawab bahwa sebagai mitra, mereka harus menghormati privasi satu sama lain dan menyuruhnya datang memberikan imbalan. Gadis itu terkejut dengan rencana kakaknya. Berdiri di puncak tangga, pemimpin menyatakan bahwa Anda tidak meragukan seseorang. Anda cukup menyewa mereka. Di depan para rekrutan, salah satu pria bertanya apakah ia benar-benar akan memberi mereka kebebasan. Salah satu rekrutan bertanya kepada yang lain apakah ia percaya pada segalanya. Ia katakan. Dari puncak tangga, komandan melihat ke bawah ke arah mereka dan memerintahkan semua orang untuk berkumpul. Dengan jari terangkat, ia memberitahu mereka untuk mendengarkan dengan saksama apa yang akan ia katakan. Kemudian ia mengungkapkan bahwa kontrak pengkhianatan mereka juga akan menonaktifkan kalung bom dan bahwa ia akan menepati janjinya. Para rekrutan tetap diam saat ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sang komandan kemudian mengumumkan bahwa ia punya proposal untuk dibagikan kepada mereka semua. Di luar, rumah besar itu menonjol di tengah lanskap yang terbengkalai. Salah satu pria bertanya apakah proposal itu untuk membentuk resimen. Saat ia menuruni tangga, sang komandan mengonfirmasi bahwa itulah ide tepatnya. Sambil tersenyum, ia berkata, beberapa dari mereka pasti pernah mendengar reputasi saudari itu. Para rekrutan mengenali mereka sebagai saudari distrik barat yang dikenal sebagai Shenhaan dan Shenza. Salah satu dari mereka berkomentar mereka adalah selebriti langka yang membenci Buddha tetapi mengikuti doktrin serigala penyendiri. Wanita itu menjelaskan bahwa ia butuh pasukan untuk memperluas bisnisnya dan bahwa mereka semua berbakat. Seorang pria menunjukkan bahwa bahkan non-kombatan punya keterampilan khusus di bidang mereka. Salah satu rekrutan wanita hanya menyaksikan pemandangan itu dalam diam, menunjuk ke arah kelompok itu. Pemimpin mengatakan ia telah membeli mereka sehingga ia bisa menawarkan mereka kesepakatan untuk kebebasan dan karir mereka. Pria itu memahami situasi dan logika di baliknya. Ia berargumen bahwa jika mereka tidak setuju, kalung itu tidak akan lepas dan itu hanya perubahan kata-kata. Menyebutkan kalung membuat rekrutan lain tampak tegang. Sang komandan hanya menatapnya dengan senyum dan bertanya bagaimana ia sampai pada kesimpulan itu. Kemudian ia tertawa dan berkata ada batas sejauh mana Anda bisa meremehkan orang. Dari puncak tangga, ia mengingatkan mereka bahwa pendiriannya tentang Buddha manusia sudah terkenal di Alia Enjang. Ia mengaktifkan perangkat di tangannya untuk membuktikan poinnya. Tersenyum, ia mengatakan ia tidak akan mengingkari janjinya. Tiba-tiba, kalung satu pria terbuka dengan bunyi klik.
Kemudian benda itu jatuh dari lehernya, melepaskan kepulan asap. Tindakan tak terduga itu membuat rekrutan lainnya benar-benar terkejut. Sang komandan mengundang semua orang untuk bermalam dan memikirkan proposalnya, memberitahu mereka bahwa mereka akan bebas untuk pergi di pagi hari. Untuk mengakhiri, ia mengedipkan mata dan mengatakan ia menantikan untuk mendengar jawaban Anda. Segera setelah ia pergi, satu pria bertanya apa lagi yang bisa mereka lakukan. Kelompok itu kemudian mendiskusikan situasi tersebut, mengatakan mereka tidak ingin mengikuti jejak saudari itu, tetapi juga tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Malam itu kemudian, di salah satu ruangan rumah besar itu, semuanya tenang. Segera setelah itu, salah satu rekrutan diam-diam memasuki ruangan tempat komandan tidur. Ia melihatnya beristirahat nyenyak di tempat tidur. Di luar, rekan bertanya bagaimana keadaannya, dan pria itu mengonfirmasi ia tidur dengan nyenyak. Rekrutan lainnya berkumpul, menyebutnya orang bodoh karena membeli budak dan mengatakan bagaimana si kembar Westside tidak tahu apa yang mereka lakukan. Salah satu dari mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, dan yang lain menjawab mereka akan mengikat mereka. Pemimpin mereka mengatakan mereka perlu bertanya padanya di mana senjata dan persediaan berada. Tiga pria tertawa bersama tentang rencana yang baru saja mereka buat. Sementara itu, di tempat lain di rumah itu, seorang rekrutan mencengkeram salah satu wanita sementara sang adik bertanya apa yang mereka lakukan. Pria itu mengklaim para saudara berterima kasih atas kebebasan mereka dan ingin memberinya beberapa pelajaran hidup sebagai imbalan. Dengan tatapan serius, bos mereka bertanya apakah ia senang menggigit tangan yang memberinya makan. Rekrutan itu bersikeras ia hanya membalas budi, yang membuat gadis itu benar-benar ketakutan. Pemimpin menatapnya dalam diam, ekspresinya tidak berubah. Ia memperingatkannya untuk tidak melakukan apa yang ia suka dengan seseorang yang tidak menginginkannya, dan pria itu setuju. Akhirnya, rekrutan memintanya untuk mengawasi yang lain dan jangan ikut campur. Ia kemudian melanjutkan alasannya, mengatakan bahwa bagaimanapun juga, dengan seringai, ia menyimpulkan bahwa begitu mereka mendapatkan senjata, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Segera setelah itu, salah satu pria bergerak diam-diam ke arah kamar tidur utama. Sementara itu, sang komandan tidur nyenyak tidak menyadari pendekatan mereka. Salah satu pengkhianat bersiap untuk memukulnya dengan tongkat saat ia tidur. Kemudian, kelompok pedagang mengepung tempat tidurnya, menyatakan bahwa ini adalah dunia mereka sekarang. Pria lain mengangkat tongkat berduri tinggi ke udara. Dengan kekuatan penuh, ia membawa senjata ke arah wanita itu. Adegan berakhir dengan gerakan serangan terakhir. Pada saat benturan, pria itu merayakan pukulan itu, tetapi pukulan itu menembus lurus melalui tubuh wanita itu. Sambil memegang tongkat, ia mempertanyakan sensasi aneh dari serangan itu. Kemudian sang pengkhianat menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi tersebut. Tongkat itu menembus langsung gambar dirinya, yang mengalami glitch seperti hologram. Terkejut, pria itu berteriak saat ia mengerti itu hanyalah proyeksi. Sang komandan asli mengungkapkan dirinya di kepala tempat tidur saat kelompok itu menatap tidak percaya pada trik tersebut. Menyadari bahaya, ia berteriak agar semua orang keluar, tetapi terkena serangan mendadak. Batuk darah, sang pengkhianat jatuh ke tanah sebelum menyelesaikan kalimatnya. Sebuah suara kemudian menyatakan bahwa ia terlalu lambat. Penyusup lainnya mundur saat melihat rekan mereka yang tumbang saat sang pemimpin menyebut mereka bodoh karena membunuh dan mencuri seperti itu. Duduk di atas rak, ia memegang senjatanya dan berkomentar bahwa ia hampir tertidur karena keterlambatan mereka. Sementara itu, di ruangan lain, salah satu pria mengayunkan pipa logam ke arah sang adik. Sebelum pukulan bisa mendarat, gadis itu menangkap senjata itu dengan tangannya. Bahkan menggunakan semua kekuatan ini, pria itu tidak bisa memindahkan pipa itu 1 inci pun. Kemudian gadis itu membuka matanya dan bertanya apakah mereka tidak bisa sedikit lebih tegas. Dengan jentikan jari-jarinya, ia mengatakan mereka terlalu lambat. Saat salah satu pengkhianat tertawa, yang lain berteriak, menuntut untuk tahu mengapa mereka terlalu lama. Pemimpin mereka berkomentar sepertinya mereka tidak terlalu pandai bertarung. Dengan mengancam, seorang pria menyuruhnya untuk terus tertawa. Ia akan segera melihat konsekuensinya. Dengan gerakan cepat, salah satu wanita dibanting secara brutal ke lantai. Berjalan di atas tanah yang ternoda, sebuah suara menarasikan tentang 20 budak dengan keberanian, tetapi tidak punya otak. Sang komandan menambahkan bahwa mereka telah merayap di belakang punggungnya, berdiri di samping sang adik. Ia mengatakan setidaknya ia masih punya beberapa pria yang bisa ia gunakan. Gadis itu menendang pasukan senyas yang telah jatuh ke tanah. Para pria menatap kaget pada benda-benda itu dan bertanya apa itu. Salah satu mengenali tanda pasukan pada jubah mereka. Dengan seringai, pemimpin mereka berkata sepertinya semuanya sudah berakhir. Sang komandan hanya setuju. Dengan jentikan jari-jarinya, ia menyapa semua yang hadir. Dalam gerakan cepat, senjata dilemparkan ke arah pengkhianat yang tersisa. Tersenyum, wanita itu mengumumkan sudah waktunya untuk melanjutkan ke bagian permainan hukuman dan imbalan. Salah satu rekrutan menjerit putus asa saat seorang pria memecahkan lantai dengan kakinya. Pengkhianat lain menendang rekan dan berteriak, bertanya mengapa ini terjadi. Sebuah suara mengejek mereka, memberitahu adik ipar kecil untuk lari. Senjata di tangan, sosok itu mendesak mereka untuk lari lebih cepat. Sang komandan kemudian mengungkapkan dirinya dan memperingatkan mereka untuk lari lebih cepat. Sambil tersenyum, ia mengejek bahwa serigala besar yang jahat akan menangkap mereka dari belakang. Salah satu pria bersiap dengan tongkat. Ia berteriak agar rekannya menyerang saat itu
itu juga, dalam gerakan cepat, ia menerjang dan mengayunkan tongkat ke arahnya. Serangan itu diblokir, membuatnya benar-benar terpaku. Ia menyadari tongkat itu telah dihentikan oleh energi yang memancar dari zirahnya. Dengan kedipan, wanita itu mulai mengajukan pertanyaan. Ia kemudian bertanya apakah mereka lupa apa itu zirah tubuh. Tanpa ragu, sang pemimpin menembaknya. Pada detik terakhir, anak panah kecil menyerempet masa lalunya. Kesal, komandan mengeluh bahwa ia bahkan belum memberi mereka senjata atau zirah, namun mereka masih mencoba membunuhnya. Rekrutan yang tersisa hanya menatapnya dalam diam. Pemimpin mereka bertanya apakah reaksinya tidak sedikit berlebihan. Wanita itu hanya memberinya tatapan serius. Ia menjelaskan bahwa jika ia tidak mengantisipasi situasi tersebut, ia akan menjadi orang yang terkapar di tanah dan mereka tidak punya hak untuk mengeluh tentang kematian. Sang komandan menyimpulkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Pria itu mengatakan bahwa jika mereka akan bekerja sama, ia perlu memahami bagaimana ia melakukan berbagai hal. Saat pengkhianat yang tersisa melarikan diri, sebuah suara berkomentar bahwa satu kebaikan dibalas kebaikan lain. Kemudian tubuh tanpa kepala jatuh dari bangunan, menggelinding di tanah. Sementara pengkhianat terakhir melindungi rekannya, ia tiba-tiba ditikam dari belakang. Dari balkon, Shen Juan muncul, mengarahkan senjatanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Sementara itu, lebih jauh, dua pengkhianat lain yang melarikan diri terengah-engah di antara puing-puing. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh tetesan darah di aspal. Pria itu berdiri sementara rekannya merosot karena kelelahan. Lega, sang pelarian berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia akhirnya melarikan diri. Kemudian ia bertanya apa yang harus mereka berdua lakukan sekarang. Tiba-tiba, rekannya diserang oleh mutan dan menjerit putus asa minta tolong. Wanita itu berdiri mematung, menyaksikan pemandangan itu. Kemudian ia tersandung ke belakang, memohon bantuan, mengatakan ia tidak ingin mati. Saat ia berbalik, ia melihat kawanan mutan mendekat. Matanya melebar saat ia berhadapan dengan ancaman yang mendekatinya. Sesosok makhluk raksasa menjulang di atasnya, menutupi cahaya rembulan. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengeluarkan jeritan teror terakhir. Monster itu membuka rahangnya untuk melahapnya saat korban hanya mampu membisikkan doa terakhir. Sementara itu, tersembunyi di dekat sana, dua pengkhianat lainnya mengawasi adegan itu dari jauh, berusaha agar tidak terlihat. Mereka menyusun di balik perlindungan agar monster-monster itu tidak menyadari keberadaan mereka. Salah satu dari mereka mengenali makhluk yang memimpin kawanan itu. Terungkap bahwa itu adalah iblis pelahap yang memimpin serangan tersebut. Mata monster itu bersinar tajam di tengah kegelapan. Dari titik pengamatan, seorang pria berkomentar kepada Shen San tentang jumlah mutan yang berkumpul sangat luar biasa. Shen San hanya memberikan senyum tipis mendengar komentarnya. Sesaat kemudian, kawanan mutan itu membalikkan punggung mereka dan mulai berjalan menjauh menyusuri jalan. Terkejut, para pengkhianat itu bertanya-tanya apakah makhluk-makhluk itu benar-benar pergi. Salah satu dari mereka menoleh ke arah kelompoknya dan berkata bahwa jika mereka pergi lebih awal, mereka pasti harus menghadapi semua monster itu. Mendengar itu, salah satu wanita menunjukkan ekspresi terkejut. Para pria saling menatap dengan bingung. Dengan wajah yang sebagian tertutup, anggota lainnya berbisik bahwa itu tidak mungkin. Mendengar komentar tersebut, prajurit muda itu menahan tawa. Dengan nada superioritas, ia meyakinkan mereka untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa mutan di wilayah ini memiliki kesepakatan dengan para penduduk. Kemudian pria itu bertanya apakah hanya kebetulan jika monster-monster itu selalu melahap para pengkhianat yang ia usir. Sambil tertawa, wanita itu bertanya apalagi kalau bukan itu. Tatapannya kemudian berubah serius saat ia mempertanyakan apakah pria itu menduga ia bisa mengendalikan monster. Dengan santai, ia menambahkan bahwa mimpi terliar sekalipun memiliki batasannya. Pria itu kemudian berkomentar bahwa taktik menggunakan satu orang untuk menakuti yang lain bekerja dengan baik. Mengambil langkah maju, sang ahli strategi mulai berjalan pergi sementara salah satu pengkhianat setuju dengan gugup. Sambil mengedipkan mata, ia berkata berharap untuk mendapatkan lebih banyak saran darinya di masa depan. Akhirnya, ia berjalan menyusuri jalanan yang hancur dan menyambut anggota baru ke dalam krunya. Jauh di sana, seberkas cahaya muncul di tengah ladang hijau. Dengan suara distorsi, kecerahan itu semakin kuat menandakan kedatangan seseorang. Sesaat kemudian, Soncho terwujud di sana dan mengambil langkah pertamanya ke dunia itu. Ia berjalan menembus rerumputan dengan sepatu bot logam mendekati sebuah rumah. Membawa koper besar di punggungnya, ia menghela napas lega karena akhirnya sampai. Melihat sekeliling, ia menyadari bahwa ia telah kembali ke rumah. Kemudian, ia berpikir bahwa muncul di halaman dengan pakaian seperti itu mungkin akan membuatnya dalam masalah. Setelah dipikirkan, ia menyimpulkan bahwa ia perlu mencari cara untuk menyembunyikan semuanya. Dengan keputusan cepat, ia menyimpulkan bahwa mengganti pakaian terlebih dahulu adalah yang terbaik. Saat ia mendekati pintu, ia mendengar ayahnya bertanya apakah itu obat baru. Duduk di kursi, pria itu bertanya apakah itu untuk paru-parunya. Pada saat itu, Wangxi menatap putranya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Kini, dengan pakaian kasual, pemuda itu menjelaskan bahwa itu adalah obat baru dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia menunjukkan perangkat tersebut dan berkata bahwa jika semuanya berjalan dengan lancar, mereka akan segera kaya. Dengan curiga, ayahnya bertanya apakah ia dijadikan subjek tes. Pemuda itu berkata ia tidak akan pernah melakukan itu, menjelaskan bahwa obat itu mahal dan ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kemudian ia memasangkan perangkat itu ke lengan ayahnya, berharap itu akan menyembuhkan paru-parunya. Tak lama kemudian,
Wangxi mengepalkan tinjunya dan bercanda bahwa ia merasa seperti Superman. Putranya diam-diam memperhatikan reaksinya dengan cermat. Pria itu kemudian menasihatinya untuk tidak mencampuri urusannya, tetapi jangan pernah mengkhianati nuraninya. Si hanya menahan senyum saat ia memproses nasihat itu. Akhirnya, ia berbalik untuk pergi dan memberitahu ayahnya agar tidak khawatir. Ia akan kembali bekerja. Tak lama kemudian Song Chao pergi ke jalan komersial dan berhenti di depan sebuah toko barang antik. Tanda di fasad bangunan itu terlihat mencolok. Di dalamnya, ia membuka koper yang memperlihatkan 6 batang emas. Pemilik toko, Bos Jewu, terkejut melihat isinya. Pemuda itu memintanya menghitung harga untuk total 6 kilo emas. Pedagang itu mengambil salah satu batang untuk memeriksanya dengan teliti. Setelah analisis singkat, ekspresinya menjadi serius dan curiga. Bos Ju bertanya apakah pemuda itu melakukan sesuatu pada batang-batang emas tersebut. Dengan bingung, Secha menjawab bahwa ia membawanya langsung ke toko. Pedagang itu merenung bahwa meskipun emas tidak memiliki kode, pemuda itu sepertinya tidak berbohong. Ia memutuskan untuk menutup koper dan berkata akan mengambil semuanya. Kemudian ia menyatakan hanya bisa membayar 250 yuan per gram, yang membuat Song Chao bertanya mengapa. Pemilik toko membenarkannya dengan mengatakan bahwa ia hanya membantu mengumpulkan emas sebagai uang muka. Ia mengonfirmasi pembayaran melalui transfer di ponselnya. Melihat layarnya, Song Chao memutuskan bahwa lain kali ia akan fokus pada penjualan kembali karya seni. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang perlu ia lakukan. Ia berbalik dan bertanya kepada Bos Jul di mana ia bisa menemukan dealer mobil. Pedagang itu berkata bahwa karena kotanya kecil, ia bisa merekomendasikan tempat yang bagus. Ia memberikan kartu dari toko tempat ia membeli mobilnya sendiri, lalu menyarankan pengunjung itu pergi ke sana untuk melihat-lihat. Segera setelah Cha pergi, pedagang itu mengirim pesan ke kontak menanyakan apakah ada pencurian emas baru-baru ini. Ali berpikir tentang bagaimana tidak ada catatan kejahatan dan tidak ada cara untuk melacak asal emas tersebut. Bersandar di kursinya, ia mengakui bahwa berbisnis dengan Song Cha sangat menegangkan. Akhirnya, ia memutuskan tidak akan pernah terlibat dalam kesepakatan seperti itu lagi. Tiba di dealer, sang pelancong berjalan ke ruang pamer dan menyapa mereka. Seketika, ia menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membeli mobil. Pada saat itu, seorang wiraniaga mendekat dan menawarkan untuk menunjukkan model-modelnya. Manajer penjualan, Chen Ya, memperkenalkan dirinya secara formal kepada pelanggan. Tur kendaraan dimulai dengan sebuah SUV putih. Selanjutnya, mereka melewati model mobil konvertibel mewah. Sebuah mobil sport emas juga dipajang di aula utama. Manajer menjelaskan bahwa mereka memiliki lini terlengkap dan bertanya berapa anggarannya. Song berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan itu. Kemudian ia mengatakan anggaran awalnya adalah 1 juta yuan yang mengejutkan wiraniaga tersebut. Bingung dengan reaksinya, ia bertanya apa yang salah, tetapi wanita itu dengan gugup menyangkalnya. Manajer kemudian mencoba mendapatkan kembali ketenangannya dan menyembunyikan keterkejutannya. Setelah pulih, ia bertanya apakah ada model spesifik yang diinginkannya. Pada saat itu, ponsel pemuda itu mulai bergetar di sakunya. Ia meminta waktu sejenak dan menjawab panggilan tersebut. Di ujung lain, suara asing bertanya apakah ini Song Chao. Ia mengonfirmasi identitasnya dan bertanya siapa yang berbicara. Sahabat-sahabat Shuku memperkenalkan diri dan berkata mereka perlu memberitahunya sesuatu. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, ekspresinya berubah total. Dengan nada serius, ia berterima kasih atas informasinya dan berkata ia mengerti. Begitu panggilan berakhir, ia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Manajer mendekat dan ia berbalik untuk berbicara langsung kepadanya. Dengan mendesak, ia bertanya apakah ada mobil yang bisa ia bayar dan diambil segera. Sesaat kemudian, sebuah SUV putih melesat keluar dari dealer dengan kecepatan tinggi. Kendaraan itu memekik di tikungan tajam, ban menderit, berakselerasi lebih kencang lagi. Mobil itu menghilang di cakrawala kota. Dengan tangan tetap stabil di kemudi, ia fokus sepenuhnya pada jalan. Saat ia berkendara, pemuda itu menggumamkan nama suku dengan keras. Di telepon, Xiao menjelaskan bahwa seorang pria kaya dengan reputasi buruk telah mengejar Sui Xu, tetapi dia telah menolaknya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa pria itu menawarinya uang untuk pergi ke tempat karaoke, memintanya untuk tidak memberitahu keluarga. Mendengar ini, Sang Chowo mengatupkan giginya saat temannya mengakui bahwa dia merasa situasi itu tidak pantas. Sudah di dalam mobil, ia segera bertanya kepada Zhou Yu apakah ia tahu kemana mereka pergi. Begitu ia mendapatkan jawabannya, kendaraan itu melaju kencang dan melakukan drift di tikungan dengan kecepatan tinggi. Dengan ekspresi tekad, ia tetap fokus pada jalan di depan. Tak lama kemudian, ia berhenti di depan gedung karaoke Heaven and Earth. Saat ia masuk, resepsionis menyapanya di meja depan. Salah satu karyawan mencoba menarik perhatiannya, menunjuk arahnya, namun mengabaikannya. Pemuda itu hanya melompati konter sementara para resepsionis berteriak agar ia berhenti. Ia berlari menyusuri lorong, mengabaikan permohonan agar ia tidak menerobos masuk seperti itu. Saat ia maju, matanya memindai dari sisi ke sisi. Pencariannya membawanya berhenti di depan pintu tertentu. Tanpa ragu, ia mendobrak pintu dan berteriak, Song Wangsu. Di dalam, seorang pria bertubuh kekar memegangi lengan gadis itu. Terkejut, ia mengenalinya dan memanggilnya kakak. Tangannya gemetar di bingkai pintu saat ia mulai menginterogasinya. Ia menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi di tempat itu. Adegan melebar, memperlihatkan interior ruang karaoke yang mewah. Beberapa pria duduk di sekitar sofa menatapnya. Pria yang memegangi gadis itu berbalik dan bertanya siapa dia. Song Wangu kemudian juga bertanya apa yang dilakukan kakaknya di sana. Sambil menyeringai, preman itu menjentikan jarinya dan memanggilnya adik ipar. Mendengar itu, tatapan pemuda itu mengeras saat pria itu berkata iya, datang tepat pada waktunya. Kemudian, preman itu memerintahkannya untuk berdiri di sana dan menonton saat mereka memberi pelajaran pada adiknya. Membalikkan punggungnya, pemuda itu mengulangi, adik ipar, dengan nada menghina.
China. Seketika, adiknya menjerit memintanya untuk lari dan menelepon polisi. Salah satu pria melangkah maju dengan ancaman, menyuruhnya untuk diam agar mereka tidak perlu mengejarnya. Sebelum ia bisa bereaksi, sebuah tinju terbang ke arah wajahnya. Dalam sekejap, Song Chao membalas dengan pukulan langsung yang membuat pria itu jatuh tersungkur ke lantai. Preman itu terbaring di karpet dengan wajah memar. Pemandangan itu membuat pemimpin geng dan Song Wangu benar-benar terpana. Dua antek lainnya dengan cepat menyerangnya pada saat bersamaan. Mengamati mereka, pemuda itu memperhatikan betapa lambat gerakan mereka. Ia bahkan bertanya-tanya apakah mereka hanya berpura-pura berkelahi. Memanfaatkan celah, ia melayangkan pukulan ke wajah lawan pertama. Kemudian ia melumpuhkan pria kedua, bertanya-tanya apakah ini kekuatan modifikasi genetik. Meninggalkan keduanya tidak sadarkan diri di tanah, ia berbalik dan meminta maaf singkat. Dengan aura yang terbentuk di sekitarnya, ia menghadapi sang pemimpin dan bertanya apa yang ia katakan tadi. Saat Mike jatuh, adegan beralih ke jalan kota yang sepi. Di luar, Song Wangu memperhatikan kakaknya yang tampak sedang memproses apa yang baru saja terjadi. Saat mereka berjalan, ia memanggilnya kawan Song Wangu, dan dia bertanya apa yang salah. Dalam kilas balik, gadis itu bertanya kapan ia menjadi petarung yang begitu hebat hingga bisa mengalahkan 6 pria. Kemudian dia mengangkat alat perekam dan ia bertanya mengapa. Dia membawanya, mengira dia berada di pihak mereka. Kembali ke masa kini, dia berkata dia perlu melindungi dirinya sendiri, tetapi ia membalas bahwa seharusnya dia tidak pergi ke sana. Terkejut, dia membeku ketika ia bertanya apakah dia tidak pergi ke sana hanya untuk bermain rumah-rumahan. Memalingkan wajahnya, adiknya mencoba membenarkan diri, mengatakan bahwa itu bukan niatnya, tetapi ia bersikeras agar dia menatap langsung ke matanya. Dihadapkan dengan keseriusannya, dia akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dia telah berencana untuk pergi dengan pria itu saat dia setuju untuk bertemu dengannya di sana. Pengakuannya membuat San Chao benar-benar terpana. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia membuat keputusan itu karena keluarga mereka terlilit hutang dan dia bukan lagi gadis muda. Dengan senyum tipis, dia menambahkan bahwa karena dia tidak jelek, dia tidak akan berada dalam kerugian. Setelah itu, dia berkata dengan cara ini, ia tidak perlu khawatir lagi dan bisa kembali belajar di perguruan tinggi. Pemuda itu terdiam beberapa saat. Kemudian ia bertanya apakah pria itu akan menjadi adik iparnya jika ia tidak muncul. Dengan ekspresi serius, sang kakak dengan tegas berkata itu pasti tidak akan pernah terjadi lagi. Memegang alat perekam, adiknya bertanya, apakah orang-orang itu akan mengejar mereka karena ini? Khawatir, ia mengakui bahwa ini adalah satu-satunya hal yang tidak aman. Ketakutan, dia berlari ke arahnya menanyakan apa yang harus mereka lakukan, dan ia menyuruhnya untuk ikut agar ia bisa menunjukkan sesuatu. Sudah berada di tempat parkir, ia menyatakan bahwa untuk mencegah pembalasan, ia sekarang memiliki kekuatan dan uang. Berdiri di depan beberapa mobil, ia berkata bahwa seperti yang bisa dia lihat, ia kuat sekarang. Di depan sebuah mobil putih, ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu yang bagus, yang memberinya uang sekaligus mobil. Tidak percaya, adiknya bertanya apakah itu bus, sementara ia berjanji akan memberikan keluarga kehidupan terbaik yang mungkin. Dengan tangan di kap mobil, ia berkata mereka tidak perlu khawatir tentang uang atau bergantung pada orang lain lagi. Dengan tekad, ia menyatakan bahwa ia akan menepati janjinya untuk membawa mereka keluar dari situasi ini. Seketika, adegan beralih ke gerbang yang terbuka di tempat lain. Kemudian, gambar mengungkapkan rumah dengan halaman di lingkungan pedesaan. Di dalam tempat baru itu, ia mengumumkan bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Di sampingnya, adiknya dengan gugup bertanya apakah prosedur itu akan menyakitkan. Menjamin, dia tidak akan sakit sama sekali. Ia menekan suntikan ke lengannya. Sambil mengamati lokasi suntikan, ia menjelaskan bahwa itu adalah obat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Curiga, gadis itu dengan cepat bertanya apakah ia juga telah menggunakannya pada ayah mereka. Kakaknya mengonfirmasi sambil mengambil alat suntik lain dari kotak. Sambil memberi isyarat, dia bertanya apakah ini jenis obat imunitas baru, dan ia menjawab, iya. Adiknya kemudian berasumsi perusahaannya pasti bergerak di bidang farmasi, tetapi ia mengklarifikasi bahwa itu adalah uji klinis obat yang dikembangkannya sendiri. Wahyu itu membuatnya benar-benar terkejut sekali lagi. Dia bertanya apakah ia telah menggunakan obat itu pada dirinya sendiri, dan ia hanya menjawab bahwa teknologinya sudah matang. Menutup kotak itu, ia menjelaskan bahwa masih belum cukup sukarelawan untuk menguji obat itu dan merilisnya ke pasar. Dengan gambaran Shenzhen di benaknya, ia berkata ia mengenal pemilik perusahaan yang dapat dipercaya dan telah memberinya mobil serta banyak uang. Kemudian ia mengaku kepada adiknya bahwa pada awalnya ia memberikan keraguan yang sama seperti dia dan hampir menolak. Tak lama kemudian, ia mengakui bahwa tawaran yang ia terima terlalu bagus untuk diabaikan. Meski begitu, sang adik datang di belakangnya, memperingatkan bahwa akan lebih baik untuk berhati-hati. Tetapi ia hanya menjawab bahwa ini terjadi karena mereka miskin. Pada saat itu, pesan dari teman sekelasnya Meo King tiba, dan adiknya dengan penasaran melihat layar. Teks itu adalah undangan untuk reuni kelas, tetapi ia ingat bahwa penyelenggaranya bukan orang yang menyenangkan. Jauh di sana di sebuah kantor, Meo King sendiri sedang membaca undangan itu di ponselnya. Dengan jijik, ia bertanya-tanya siapa yang punya waktu untuk itu selama periode yang begitu sibuk. Tiba-tiba, wanita itu tampaknya punya ide saat dia mempertimbangkan kembali pesan tersebut. Dengan ekspresi baru, dia berhenti dan merenung sejenak. Kemudian dia melepas kacamatanya. Memegang ponselnya, dia memutuskan dia bisa menggunakan reuni itu untuk merekrut seseorang dalam keadaan darurat. Keesokan harinya, Sanche terlihat lagi di dalam mobilnya. Bersandar di setir, ia menghela napas lelah. Ia bergumam bahwa ia masih di sini. Kembali di rumah, ia melihat lagi undangan reuni di ponselnya. Di sampingnya, adiknya menyemangatinya untuk pergi menemui teman sekelasnya. Dia memperhatikannya dengan saksama. Tanpa mengalihkan pandangan dari layar, ia menolak, mengklaim pekerjaan lebih penting daripada permainan sosial. Adiknya
memarahinya, mengatakan ia berpikiran sempit. Dia kemudian mengingatkannya bahwa banyak teman sekelasnya belajar kedokteran. Dia menyarankan itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk memperluas jaringannya karena perusahaannya bekerja di bidang medis. Pemuda itu berpikir dalam diam, sadar ia tidak bisa mengungkapkan obat itu berasal dari masa depan. Setelah menghela napas, ia akhirnya menyerah dan mulai bersiap untuk pergi. Sambil berkendara ke tempat itu, ia mengakui bahwa argumen adiknya masuk akal. Bersandar pada mobilnya di tempat parkir, ia memutuskan untuk mencoba mendapatkan beberapa kontak penjualan sebelum pulang. Pada saat itu, pantulan Nyoking muncul di jendela kendaraan terdekat. Di dalam mobil, dia mengenalinya saat dia lewat. Sopir bertanya apa yang salah, tetapi dia hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Kemudian dia keluar dari mobil. Dia memberitahu sopir dia akan menelepon saat sudah selesai, dan sopir itu berkata akan menunggunya. Sebelum berjalan pergi, dia memberikan satu pandangan terakhir ke belakangnya. Sementara itu, Song Chao menunggu sendirian di dalam lift. Tanpa sepengetahuan mereka, keduanya berada di gedung yang sama untuk acara yang sama. Saat adegan beralih ke langit berbintang, ia hanya berharap ini tidak akan membuang-buang waktu. Di ruang perjamuan, prasmanan disiapkan untuk menyambut para tamu. Kemudian, seorang pria berjas putih muncul di resepsi dan mengundang semua orang masuk. Begitu ia melihat Song Cha, sang tuan rumah mengenalinya dan berjalan mendekat dengan senyum mengejek. Ia berkomentar bahwa ia masih terlihat miskin. Song Chowo menjawab dengan seringai ironis, mengatakan, teman sekelas itu masih pendek seperti biasanya. Saat tuan rumah bereaksi dengan marah, teman sekelas lain datang dan menyapa Song. Tak lama kemudian, seorang teman lama memeluknya dan mengancamnya dengan hukuman bir, tetapi ia menjelaskan bahwa ia sedang menyetir. Dari kejauhan, pria berjas putih itu mengejek bahwa ia hanya berpura-pura memiliki gaji yang bagus. Tiba-tiba, ekspresi tuan rumah berubah saat melihat kedatangan baru. Pendatang baru itu adalah Mang Yu Xiao, yang ia sapa dengan hangat. Wanita itu bertanya apakah orang yang baru saja pergi adalah Song Chiao, dan teman sekelas itu mulai menjelek-jelekannya karena miskin. Dengan tenang, Mang Yu Xiao memarahinya, mengatakan tidak benar membicarakan seseorang di belakang mereka. Merasa malu, pria itu hanya setuju dan berjanji untuk lebih berhati-hati lain kali. Pada saat itu, wanita lain datang, memanggil Mang Yu Hao, yang berbalik untuk menyambutnya. Temannya memegang tangannya, mengatakan semua orang merindukannya, tetapi Mang Yu meminta maaf karena sibuk. Di latar belakang, tuan rumah menatapnya dengan tatapan jahat. Tak lama kemudian, wanita itu diperkenalkan sebagai presiden perusahaan teknologi dan pewaris perusahaan besar. Karena itu, pria itu memutuskan untuk menggunakan pesta tersebut untuk mencoba mengambil keuntungan darinya. Kemudian, Mang Wushu memegang segelas anggur. Dia kemudian membuka matanya dengan bijak. Temannya bertanya apakah dia tahu apa yang dilakukan Song Cha, dan dia mengatakan mendengar dia putus sekolah karena miskin. Dengan senyum, temannya menggodanya, bertanya apakah putri perusahaan besar menyukai anak laki-laki miskin. Tetapi dia menyangkalnya. Mang Yua tetap diam beberapa saat. Membalikan punggungnya, dia berkomentar bahwa dia melihat mobil yang ia kendarai dan mencatat itu model yang cukup mahal. Mengabaikan topik tersebut, dia memilih untuk fokus mencari bakat menjanjikan di acara itu sebagai gantinya. Jadi, temannya menyarankan dia bertanya kepada anak laki-laki yang tertarik pada penelitian ilmiah tentang pengalaman dalam penelitian bio. Duduk di meja, seorang pria menolak gagasan itu, mengatakan tidak ada magang penelitian yang tersedia saat ini. Tak lama kemudian, seorang pria pira menawarkan untuk menanyakan profesor untuknya nanti. Sementara itu, Mang Yuja tetap berada di aula dikelilingi tamu lain. Dengan ekspresi kecewa, wanita muda itu hanya menghela napas, bersandar di pilar, dia bertanya-tanya apakah dia terlalu serakah. Melihat pantulannya, dia berpikir bahwa mereka bahkan belum mencapai tahun terakhir atau menyelesaikan tugas mereka. Jadi, dia mempertanyakan apakah dia naif berpikir dia bisa menemukan seseorang untuk membantu. Memutuskan untuk makan cepat dan pergi, dia mendengar seseorang meneriakkan nama di latar belakang. Tuan rumah menawarkan bir kepada pemuda itu, bersikeras dia minum dan menyuruhnya untuk tidak berbohong tentang menyetir. Di dekatnya, pria lain memperhatikan adegan itu dengan tatapan jahat. Kemudian, tuan rumah melirik ke arah Mang Yu. Pada saat itu, dia pikir dia bisa menunjukkan sisi terbaiknya jika dia berhasil mengalahkan Song. Dia terus memaksa minum ke arahnya, tetapi pemuda itu mengabaikannya sepenuhnya. Kemudian tamu lain merangkul bahu San Chio, menawarkan untuk mengantarnya pulang karena dia alergi alkohol. Lelah dengan desakan tersebut, pemuda itu menggaruk kepalanya. Kemudian ia mengambil minuman yang ditawarkan. Tanpa pilihan lain, ia setuju untuk minum satu saja. Tuan rumah tersenyum, mengungkapkan dia telah mencampuri minuman itu untuk memberikan pertunjukan. Kedua pria itu menghabiskan gelas mereka pada saat yang sama. Minuman itu dikosongkan dalam sekali teguk oleh keduanya. Sementara Song Chao dengan tenang menghabiskan miliknya, tuan rumah mulai merasa sakit. Sesaat kemudian, pria itu jatuh ke lantai dan mulai muntah di tengah aula. Terkejut, temannya mengomentari ketahanannya dan Song Chao mengaitkannya dengan latihan kerja. Tidak mengerti, ia menyadari ia tidak mabuk dan bertanya-tanya apakah itu efek obat genetik. Adegan beralih ke meja makanan dan minuman di pesta. Dengan wajah memerah, tuan rumah bergumam bahwa itu tidak adil. Kemudian ia berdiri berteriak bahwa situasi tidak adil. Tak lama kemudian, ia menerjang Song Chiao, mengeluh bahwa tidak ada yang menyukainya sementara temannya mencoba menahannya. Bingung dengan reaksinya, Song Che tidak mengerti apa yang terjadi. Ia bertanya apakah ia telah menyinggungnya, tetapi pria itu hanya berteriak tentang sikapnya. Saat penyerang berteriak bahwa ia harus merendahkan diri, pria lain menyeretnya pergi. Temannya memberitahu Song Chao untuk pergi dan mencari tempat lain. Dari kejauhan, Mang Yu memperhatikan keributan itu dengan terkejut. Di sisinya, temannya bertanya apa yang dilakukan orang-orang itu. Kemudian percakapan mereka berubah dengan temannya bertanya apakah dia menemukan kandidat, tetapi Yu berkata tidak. Dia mengakui dia mulai merasa
merasa sedikit putus asa, dan pada saat itu, ponselnya mulai bergetar. Tiba-tiba, dia menyadari. Dia menerima panggilan. Melihat layar, dia melihat itu ayahnya dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat meminta maaf kepada temannya dan melangkah menjauh untuk menjawab. Begitu dia mengangkat, dia bertanya apa yang terjadi. Di ujung lain, ayahnya menyuruhnya mencari tempat yang tenang. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya dan dia pergi ke kamar mandi wanita. Di dalam, dia setuju untuk mendengarkan. Bersandar di wastafel, dia bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Di telepon, ayahnya memintanya untuk tenang dan mendengarkan dengan saksama. Kemudian, dia mengungkapkan bahwa perusahaan telah memutuskan untuk memotong proyek penelitian dan pengembangan yang dia pimpin. Adegan berfokus pada interior kamar mandi. Berdiri di depan cermin, wanita itu menerima berita bahwa Dewan telah memutuskan untuk membatalkan proyek penelitiannya. Dia menarik napas dalam-dalam mencoba memproses informasi tersebut. Duduk di konter, dia bertanya apa yang terjadi, tetapi ayahnya hanya mengonfirmasi apa yang sudah dia dengar. Melalui telepon, dia menjelaskan bahwa arus kas grup dalam bahaya dan kurangnya hasil lab menciptakan tekanan berat. Saat mendengarkan, dia menyadari ayahnya tidak bisa lagi menahan pendapat dewan direksi lainnya. Dia mengingatkannya bahwa satu-satunya cara perusahaan untuk maju adalah penelitian dan hanya investasi besar yang bisa memberi mereka kesempatan. Meninggikan suaranya, dia berteriak bahwa dia sudah tahu semua yang dia katakan. Ayahnya dengan tenang menjawab bahwa kali ini mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Menatap keluar kota, dia menambahkan bahwa kenyataan itu kejam dan mereka harus memikirkan karyawan terlebih dahulu. Setelah mendengar permintaan maafnya, dia tetap duduk di konter dengan kepala tertunduk. Dengan mata berkaca-kaca, dia memohon ayahnya untuk memberinya 3 bulan lagi. Dia berjanji akan memberi dewan penjelasan tentang eksperimen dengan obat perbaikan genetik. Setelah terdiam sejenak, ayahnya berkata dia mengerti. Meninggalkan kamar mandi, Mang Yushu berkata dia akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki situasi. Dengan ekspresi serius, dia berjalan pergi setelah panggilan itu. Saat dia lewat, dia tidak melihat pergerakan di pintu kamar mandi pria di dekatnya. Dari dalam, Song Chao diam-diam melangkah keluar, sadar dia seharusnya tidak menguping. Di lorong, ia bersandar di dinding dan mengulangi kata obat genetik pada dirinya sendiri. Masih di dalam kamar mandi, ia mengulangi kata-kata agen genetik dengan suara lirih. Dengan tangan di wastafel, ia ingat bahwa grup keluarga Mang Xiao bergerak di bidang farmasi. Kemudian, ia menghubungkan titik-titik itu dan menyadari dia dalam masalah karena penelitian genetik. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ia mempertimbangkan kemungkinan. Mengintip keluar pintu, ia berpikir tentang mencoba menjual obat Dr. Esusu kepadanya. Bertekad, ia kembali ke aula pesta untuk mencoba peruntungannya. Saat ia mendekat, ia melihat tuan rumah yang mabuk mengonfrontasi Mang Yu dan temannya, yang bertanya apa yang salah. Pria itu berteriak padanya untuk meminum minuman yang ia tawarkan. Dengan ekspresi tidak nyaman, ia mencoba menolak gelas itu, tetapi pria itu mendorongnya ke arahnya, menyuruhnya untuk berhenti bersikap konyol dan minum. Wanita itu terkejut dengan desakannya. Dengan tatapan mengancam, si pemabuk bertanya apakah dia pikir dia terlalu baik untuk minumannya. Mengepalkan tinjunya, wanita muda itu menunjukkan iritasinya. Pada saat itu, Song Chao melangkah masuk dan mengonfrontasinya tentang situasi tersebut. Teman berambut merah muda berteriak pada si pemabuk untuk fokus. Kemudian, teman sekelas lain menyuruh Miking untuk diam. Tuan rumah berteriak agar semua orang menyingkir karena ia hanya ingin dia minum anggur. Lelah dengan adegan itu, tangan Mang Yus menegang menjadi tinju. Pada saat itu, Somchil meletakkan tangan di bahunya dan memanggilnya perwakilan kelas. Dia menatapnya dengan saksama. Kemudian ia berkata ia mendengar dia tertarik pada produk genetik. Dengan tangan masih di bahunya, pemuda itu bertanya apakah dia mau bersikap baik. Menjauh dari keributan, ia memberi isyarat dan mengundangnya untuk berbicara secara pribadi. Di depan semua orang, ia bertanya apakah ia bisa berbicara dengannya tentang produk genetik. Proposal itu membuatnya tampak terkejut. Dengan senyum, ia menekankan bahwa ia ingin mendiskusikan proyek pengembangan produk genetik grupnya. Tidak yakin bagaimana harus bereaksi, wanita muda itu hanya menatapnya. Kemudian dia berbalik ke temannya dan berkata dia perlu mendiskusikan bisnis dengan Song Chao. Saat dia berjalan pergi, dia memberitahu temannya dia akan menelepon nanti, meninggalkannya. Temannya mencoba memanggilnya kembali, tetapi gagal. Frustrasi, gadis itu hanya memperhatikan saat ia membawanya pergi. Di latar belakang, tuan rumah yang mabuk mengutuk Song Chao karena ikut campur. Saat mereka berjalan pergi, Song Chao berkomentar tentang obsesi aneh yang dimiliki teman sekelas itu terhadap keuangannya. Sementara itu, pria itu terus ditahan oleh tamu lain. Dengan wajah merah, ia berteriak bahwa Song Chao mencuri kesempatannya untuk mengesankan Mang Yu. Ia bersumpah tidak akan membiarkannya lolos. Sesaat kemudian, adegan beralih ke tempat parkir gedung. Keduanya berjalan berdampingan menuju mobilnya. Ketika mereka tiba, dia berterima kasih padanya atas bantuannya, dan ia menatapnya dengan terkejut. Dia mengakui bahwa ia telah turun tangan untuk membantunya. Kemudian dia menyarankan ia kembali ke pesta dan mengatakan dia akan pergi. Bingung, ia bersikeras bahwa ia benar-benar ingin berbicara dengannya. Melihat kegigihannya, dia berbalik dan bertanya apa yang ia inginkan. Ia mengungkapkan ia bekerja untuk perusahaan yang sudah memiliki sampel agen genetik dan mengakui ia mendengar panggilannya. Ia bertanya apakah dia tertarik untuk berkolaborasi, tetapi wanita muda itu mengepalkan tinjunya dan menyuruhnya mengulanginya. Mang Yushu kemudian berkata dia berterima kasih atas bantuannya dan tidak akan menuntutnya karena mencuri rahasia dagang. Menatap ke bawah padanya, dia menyuruhnya untuk tidak meremehkan pekerjaan orang lain. Hei semuanya, apakah kalian menikmati ceritanya? Aku sangat menyukainya. Jika kalian ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan untuk berlangganan saluran ini dan tinggalkan like.